Bab 1301, Pulau Naga Kuno bagian dalam celah spasial terdiri dari terowongan aneh yang dipenuhi dengan cahaya perak redup. Terowongan itu meluas ke ujung yang tidak diketahui. Trio orang Xiaoyan dengan cepat terbang melewatinya. Dia memang layak menjadi naga void kuno. Untuk bisa membangun terowongan jarak jauh hanya dengan kekuatan satu orang. Beberapa kejutan muncul di dalam hati Xiaoyan saat dia mempelajari terowongan spasial. Kemampuan ini adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli biasa di puncak kelas Douzun akan kesulitan melakukannya. Sepertinya hanya para elit Douseng serta naga kuno, yang kendalinya atas kekuatan spasial telah mencapai puncaknya, yang bisa melakukan ini. He Qing memimpin dengan ekspresi agak muram. Dia tidak banyak bicara selama perjalanan. Baik Xiaoyan dan King Lin hanya bisa diam. Alis Xiaoyan merajut. Apa yang sebenarnya terjadi yang menyebabkan He Qing menjadi seserius ini? Mereka bertiga bolak-balik melalui terowongan spasial selama hampir 1 jam. Cahaya perak seragam di sekitarnya menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit pusing dan terpesona. Tepat ketika dia hendak memejamkan mata dan beristirahat sebentar, He Qing tiba-tiba mengurangi kecepatannya. Mata Xiaoyan mengikuti mata He Qing saat dia melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat bahwa ada lingkaran cahaya perak yang samar di ujungnya. Apakah kita sudah sampai? Perhatian Xiaoyan menjadi kuat ketika dia melihat lingkaran cahaya itu. Kecepatannya meningkat saat dia mengikuti di belakang He Qing. Sesaat kemudian, mereka bertiga berubah menjadi 3 sosok cahaya yang masuk ke dalam lingkaran perak. Pandangan Xiaoyan sejenak menjadi kabur setelah masuk ke dalam lingkaran cahaya. Tiba-tiba, penglihatannya kembali. Adegan di depannya tidak lagi dipenuhi dengan warna perak yang monoton itu. Sebuah gunung hijau subur memenuhi matanya sekarang. Ini, Xiaoyan berdiri tinggi di udara. Dia terkejut setelah dia memproses tanah yang muncul di depannya. Tentu saja, menggunakan kata pulau untuk menggambarkan hal-hal di depan sepertinya sedikit lebih cocok. Ukuran pulau ini sangat luas. Ada garis melingkar berwarna perak samar di langit di atas pulau. Itu terbentuk dari bentuk seperti mangkuk, membungkus seluruh pulau di dalamnya. Xiaoyan mempelajari penghalang cahaya hanya untuk membuatnya terpana karena bagian luar sebenarnya adalah ruang kosong yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Pulau ini ditangguhkan dalam ruang kosong. Keagungan apa? Bahkan Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara sejuk yang lembut saat menyadari hal ini. Meskipun ukuran pulau itu tidak sebanding dengan alam yang diciptakan oleh para elit Douseng, tempat ini bahkan lebih tersembunyi. Bahkan seorang elit Douzun tidak akan berani menerobos secara acak ke alam kekosongan. Membuat tempat peristirahatan di area ini sangat aman. Tidak heran orang jarang mendengar berita apapun yang terkait dengan naga void kuno di dataran tengah. Mereka hidup dalam alam kekosongan. Ikuti aku. He Qing melihat ke bawahnya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk mendarat di pulau tertentu. Xiaoyan dan King Lin buru-buru mengikuti di belakangnya. Tuan muda Xiaoyan, aura di sini benar-benar menakutkan. King Lin, yang mengikuti di samping Xiaoyan, dengan lembut berkomentar. Xiaoyan mengangguk setuju. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa ada cukup banyak aura kuat dan juga aura tersembunyi yang ada di sekitar Pulau Naga ini. Tampaknya mereka adalah ahli dari suku Naga Void kuno. Penemuan semacam ini menyebabkan dia merasa sedikit terdiam. Itu memang layak menjadi eksistensi puncak dalam dunia Magical Beast. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan begitu banyak aura kuat. Selain itu, dia bahkan tidak bisa mengklasifikasikan aura ini. Dia percaya bahwa pasti ada beberapa aura yang bahkan tidak dapat dia rasakan di Pulau Naga Kuno ini. Mereka benar-benar keberadaan yang menakutkan. Mereka berdua mengikuti He Qing menuju sebuah gunung di tengah pulau. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa sosok yang tampak sedang berpatroli. Ketika sosok-sosok ini melihat He Qing, mereka berhenti bergerak dan mengalihkan pandangan terkejut mereka ke Xiaoyan dan King Lin sebelum mundur. Ketiganya perlahan mendarat di atas gunung besar. Mereka bertiga baru saja mendarat ketika sosok berjubah putih diam-diam muncul di depan mereka bertiga. He Qing menyapa penatua ketiga. He Qing menangkupkan tangannya saat dia melihat penatua berjubah putih di depannya. Dia menunjuk Xiaoyan dan berkata, "Ini adalah teman Xian, Xiaoyan. Keke, tolong jangan salahkan kami karena ceroboh dengan memanggil teman muda Xiaoyan dengan tergesa-gesa." Pria tua berjubah putih itu tersenyum saat dia berbicara dengan Xiaoyan setelah mendengar kata-kata He Qing. "Ini penatua ketiga, Zuli.
Penatua Zuli terlalu sopan. Ziyan adalah temanku. Saya secara alami akan bergegas jika dia dalam masalah. Meskipun lelaki tua di depan menunjukkan wajah ramah dan hangat, Xiao Yan tidak berani meremehkannya. Xiao Yan bisa merasakan tekanan tak tertandingi yang berasal dari tubuh orang tua itu. Tekanan semacam ini tampaknya mempengaruhi jiwanya. Jika kekuatan spiritualnya tidak kuat untuk memulai, dia mungkin bahkan tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Penatua Zuli ini kemungkinan adalah seorang ahli yang telah mencapai puncak kelas Dousun. Dia bahkan mungkin telah mencapai level Ban Seng seperti guru. Suku naga Void kuno memang dipenuhi dengan banyak ahli tersembunyi. Xiao Yan diam-diam berbicara pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Sudut matanya tanpa sadar berkedut ketika dia merasakan tekanan ini. Penatua Zuli tersenyum. Dia membelai janggutnya yang seputih salju. Matanya yang tenang tiba-tiba mendarat di King Lin di belakang Xiao Yan, dan dia langsung terkejut. Dia berkata dengan sedikit terkejut, ini adalah murid bunga ular hijau giok 3 kali lipat. Aroma ini, sebenarnya ular surga kuno. Kejutan dalam suara Penatua Zuli menjadi lebih padat ketika dia selesai berbicara. Dia tampak tidak yakin, tidak terduga bahwa ada jiwa ular surga kuno yang masih ada di dunia ini. King Lin dengan hati-hati melirik Elder Zuli di depannya. Dia dengan lembut membuat suara pengakuan. Ular surga kuno dikabarkan telah bertarung dengan naga Void kuno selama zaman kuno. Sekarang kedua spesies itu bertemu lagi, jiwa ular surga kuno di dalam tubuhnya berfluktuasi sedikit tidak biasa. Namun, beruntung dia bisa menekannya. Meskipun ular surga kuno kuat, ini adalah wilayah naga Void kuno. Jika orang itu diizinkan untuk keluar, kemungkinan besar itu akan dipukuli menjadi bubur oleh banyak naga Void kuno di sini. Keke, nona muda, tidak perlu takut. Suku ular surga kuno sudah tidak ada lagi. Dendam dari zaman kuno itu sudah diselesaikan sejak lama. Namun, jiwa ular surga kuno secara alami ganas dan sulit dikendalikan. Kamu harus hati-hati. Jangan biarkan dirimu dikendalikan olehnya. Zuli tertawa. Ya, King Lin memiringkan kepalanya. Dengan murid bunga ular hijau giok 3, dia tidak takut jiwa ular surga membalas. Penatua Zuli, bolehkah saya tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Xian? Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum dia tanpa sadar bertanya. Zuli terdiam setelah mendengar pertanyaan itu. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, itu semua karena buah asal naga Phoenix itu. Hati Xiao Yan menegang. Dia diam-diam mengucapkan, seperti yang diharapkan. Saat dia bepergian ke sini, dia menduga bahwa masalah ini kemungkinan akan terkait dengan buah asal naga Phoenix yang mereka peroleh dari sisa-sisa kuno saat itu. Itu tidak terduga bahwa dia telah menebak dengan benar. Xian adalah bagian dari garis keturunan kerajaan dari suku naga Void kuno kami. Ayahnya adalah Raja Naga Void kuno saya saat itu. Dia tiba-tiba menghilang dan Xian menghilang bersamanya. Dia hanya kami rasakan ketika dia tiba di dataran tengah beberapa tahun yang lalu, berbicara tentang ini, itu semua berkatmu. Hilang. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dia tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak hanya menemukan Xian, tetapi juga mayat dari Heaven Demon Phoenix di Black Corner Region. Mungkinkah mayat Heaven Demon Phoenix ini terkait dengan ayah Xian? Karena ayah Xian bisa menjadi raja dari suku naga Void kuno, sepertinya kekuatannya sangat menakutkan. Kalau begitu, kemana dia bisa lari ke tempat itu bahkan Xian ditinggalkan olehnya? Buah asal naga Phoenix adalah harta misterius yang sangat tidak mungkin tumbuh setelah menyerap darah naga Void kuno dan darah Phoenix surga. Jenis buah ini dapat mengubah darah naga kuno atau Phoenix surga, memungkinkan tubuh seseorang untuk memiliki spesialisasi dari kedua makhluk tersebut dan mendapatkan garis keturunan Raja Binatang Ajaib sejati. Penatua Zuli melanjutkan sementara Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Sejak Xian membawa kembali buah asal naga Phoenix, kami memutuskan untuk mengizinkannya mewarisi kekuatan setelah beberapa diskusi. Salah satu alasannya adalah karena dia memiliki darah bangsawan. Begitu dia memasuki kondisi dewasanya, dia akan menjadi Ratu Naga kuno yang baru. Jadi, sangat cocok baginya untuk memiliki garis keturunan ini. Kedua karena dia masih muda dan memiliki kemampuan beradaptasi. Akan lebih mudah baginya untuk menyerap buah asal naga Phoenix ini. Penatua Zuli tanpa sadar tertawa dengan nada pahit ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia melanjutkan, namun, hasilnya agak melebihi harapan kami.
Energi buah asal naga Phoenix terlalu kuat. Tubuh Ziyan tidak dapat sepenuhnya menyerap energi menakutkan ini. Oleh karena itu, energi sudah mulai memadat. Penguatan energi. Xiao Yan terkejut saat mendengar kalimat ini. Maksud kamu apa? Ikut aku. Penatua Zuli menghela nafas. Dia berbalik dan berjalan menuju aula batu di gunung. Xiao Yan buru-buru mengikuti di belakangnya. Pasangan dari mereka mengikuti di belakang Zuli saat mereka melintasi aula batu. Beberapa dari mereka akhirnya menghentikan langkah mereka jauh di dalam aula besar. Aula besar ini dibangun dari batu besar. Di tengah aula besar ada altar yang menjulang tinggi. Pada saat ini, sosok kecil yang cantik diam-diam berbaring di atas altar. Xiao Yan melirik, matanya terfokus pada tubuh kecil yang indah itu. Ekspresinya langsung berubah. Dia bisa melihat ada lapisan kristal yang tampak seperti es, menutupi setiap bagian tubuh. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, ia akan menemukan bahwa ini bukan hanya kasus di luar tubuh. Bahkan bagian dalam tubuh ditempati oleh tubuh kristal semacam ini. Dengan kata lain, Ziyan telah berubah menjadi tubuh kristal yang tidak memiliki kehidupan. Bab 1302, Klan Naga Void kuno yang telah terpecah. Mata Xiao Yan mengeras di altar. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menghembuskan napas dalam-dalam. Ekspresinya cukup jelek. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa tidak ada kekuatan hidup di tubuh Ziyan saat ini. Jika dia tidak dapat merasakan sedikit fluktuasi spiritual yang familiar, kemungkinan dia akan berpikir bahwa Ziyan telah meninggal. Ini adalah pemadatan energi. Penatua Zuli di samping Xiao Yan juga menghela nafas. Dia berkata, energi buah asal naga Phoenix benar-benar terlalu menakutkan. Itu memadat dan memenuhi setiap bagian tubuh Ziyan. Jika Ziyan tidak dapat menyerap energi ini, dia akan selamanya berada dalam keadaan ini seperti mayat hidup. Kalian semua benar-benar terlalu ceroboh. Meskipun Xiao Yan sadar bahwa kekuatan sesepuh di depannya sangat menakutkan, dia masih tanpa sadar berteriak dengan suara marah. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, Ziyan mungkin akan kehilangan nyawanya. Penatua Zuli juga tersenyum pahit. Dia menggelengkan kepalanya saat mendengar tangisan Xiao Yan. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Kemungkinan dia juga merasa menyesal. Adik Xiao Yan, kamu juga tidak boleh menyalahkan Penatua ketiga. Bahkan suku naga Void kuno hanya menemukan buah asal naga Phoenix beberapa kali. Oleh karena itu, kami tidak benar-benar memahaminya. Hal seperti itu terjadi karena kurangnya pemahaman kita. Hei King di samping mendesak. Apakah buah asal naga Phoenix telah berhasil diserap sebelumnya? Xiao Yan tampaknya telah mengingat sesuatu saat dia tiba-tiba bertanya. Ya, bagaimanapun, itu hanya berhasil diserap 2 kali. 1 diperoleh oleh Heaven Phoenix. Oleh karena itu, suku Heaven Phoenix menghasilkan orang yang sangat kuat. Selama periode waktu itu, bahkan suku naga Void kuno benar-benar ditekan oleh mereka. Untungnya setelah beberapa ratus tahun, suku naga Void kuno kami akhirnya memperoleh buah asal naga Phoenix dan berhasil membalikkan keadaan. Namun, selama pertempuran berdarah terakhir antara kedua suku, kedua ahli itu, yang memiliki garis keturunan yang sangat kuat, akhirnya mati bersama. Penatua Zuli mengangguk. Dia berkata, sejak saat itu, suku Heaven Phoenix mulai menghilang secara bertahap. Buah asal naga Phoenix tidak muncul lagi. Aku yang dulu telah melihatnya untuk pertama kalinya dalam hidupku kali ini. Hanya berhasil 2 kali ya. Xiao Yan merajut alisnya dan segera menghela nafas. Dia mengerti bahwa terjerat dalam masalah ini benar-benar tidak ada gunanya. Setelah itu, dia bertanya, bagaimana kita bisa menyelamatkan Ziyan sekarang? Energi padat semacam ini yang dibentuk oleh buah asal naga Phoenix sangat keras. Bahkan aku yang lama tidak bisa mematahkannya, kata Zuli. Apalagi kalau rusak, energi ini akan terbuang percuma. Apakah kamu masih akan repot dengan energi ini sampai sekarang? Xiao Yan bertanya dengan cemberut. Teman kecil Xiao Yan, kamu tidak menyadari situasi suku naga Void kunoku saat ini. Kami saat ini sangat membutuhkan pemimpin suku yang memiliki garis keturunan kerajaan dan yang mampu mengendalikan situasi. Zuli tertawa getir. Apa yang terjadi? Suku naga Void kuno sangat kuat. Situasi apa yang Anda hadapi yang menyebabkan Anda semua merasa sulit untuk dihadapi? Xiao Yan juga tercengang ketika dia mengerti apa yang ditanyakan Zuli dengan suara yang agak terkejut. Zuli ragu-ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Sesaat kemudian,
Dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, teman kecil Xiaoyan dan suku naga Void kuno saya memiliki hubungan yang cukup dalam. Tidak apa-apa untuk memberitahu Anda. Pulau naga kuno yang Anda lihat sekarang sebenarnya bukan pulau naga kuno yang lengkap. Sebaliknya, itu hanya seperempat dari pulau naga kuno yang asli, seperempat. Xiaoyan terkejut. Dia bereaksi dengan cepat, bagaimana dengan 3 bagian lainnya? Suku naga Void kuno dibagi menjadi 4 kelompok tidak lama setelah ayah Xian menghilang. Pulau naga Void kuno juga telah dibagi menjadi 4. Masing-masing dari mereka hanyut di alam kosong ini. Zuli berkata, dengan kata lain, suku naga Void kuno yang Anda lihat sekarang sebenarnya tidak utuh. Mendesis. Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara sejuk yang lembut. Hanya seperempat dari kekuatannya sudah menakutkan ini. Apakah kekuatan suku naga Void kuno tidak sedikit terlalu kuat? Tidak heran mereka terus bertahan sejak zaman kuno tanpa dihancurkan. Sesekali, keempat pulau naga akan bertemu di alam kosong. Pada saat itu, kami pasti akan bertukar pukulan. Kepala 3 pulau lainnya semua ingin mendominasi suku naga Void kuno. Namun, ada sedikit perbedaan dalam kekuatan mereka. Oleh karena itu, suku naga Void kuno masih tetap dalam keadaan terbelah setelah bertahun-tahun. Zuli menghela nafas. 3 pulau lainnya juga memiliki naga Void kuno dengan garis keturunan kerajaan. Xiaoyan bertanya dengan lembut. Suku naga Void kuno ini jelas sangat menekankan garis keturunan mereka. Kecuali ada beberapa keadaan khusus, naga kekosongan kuno biasa akan kesulitan untuk memegang komando. Mereka hampir tidak bisa dianggap memilikinya. Namun, garis keturunan mereka jauh dari semurni Xian. Zuli menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, alasan mengapa kami sangat ingin Xian menyerap buah asal naga Phoenix adalah karena kami berharap dia akan berevolusi secepat mungkin. Mungkin dan selanjutnya menyatukan suku naga Void kuno pada saat keempat pulau bertemu. Tidak heran, Xiaoyan juga mendapatkan pemahaman yang tiba-tiba di dalam hatinya. Tidak heran naga Void kuno tetap tidak menonjolkan diri selama tahun-tahun ini. Itu bukan karena mereka suka. Sebaliknya, itu karena konflik internal yang menyebabkan mereka tidak dapat mengalihkan perhatian mereka untuk melawan musuh kuat lainnya. Alasan ini adalah mengapa suku seperti suku Heaven Demon Phoenix dan suku Python Nine Serene Deep Ground diizinkan untuk bangkit di dunia Magical Beast. Zuli menghela nafas. Nada suaranya jelas menunjukkan penghinaan yang luar biasa terhadap 2 suku besar lainnya. Pada zaman kuno, hanya leluhur kedua suku ini yang dapat bersaing dengan suku naga kuno. Seperti apakah keturunan yang mengandalkan sisa garis keturunan ini? Tidak terduga bahwa suku naga Void kuno masih memiliki rahasia seperti itu. Namun, kemampuan mereka untuk menyimpan rahasia benar-benar terlalu bagus. Hampir tidak ada faksi di benua yang menyadari konflik batin suku naga Void kuno. Xiaoyan diam-diam memukul lidahnya. Saya harap teman kecil Xiaoyan akan merahasiakan masalah ini. Lagi pula, jika itu menyebar, akan sulit untuk memastikan bahwa faksi-faksi besar tertentu, yang telah berkonflik dengan suku naga kuno saya, tidak akan campur tangan. Zuli berbicara dengan wajah serius. Penatua Zuli, yakinlah bahwa saya tidak akan menyebarkan berita ini. Xiaoyan juga mengangguk dengan ekspresi muram. Dia segera berbalik ke altar. Dia berkata, karena Penatua Zuli telah memanggil saya ke sini, sepertinya Anda berpikir bahwa saya dapat membantu Xian, bukan? Jika saya menebak dengan benar, itu seharusnya api surgawi, bukan? Xiaoyan mengakui pada dirinya sendiri bahwa hanya ada 2 cara dia bisa menarik perhatian naga Void kuno. Salah satunya adalah keterampilan alkemisnya sementara yang lain adalah api surgawi di dalam tubuhnya. Meskipun Xiaoyan telah maju ke guru alkemis tingkat 8, pasti ada alkemis yang lebih baik daripada dia di dataran tengah. Karena itu masalahnya, hanya ada satu kemungkinan terakhir, api surgawi. Keke, kamu memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan. Zuli tertawa dan mengangguk. Dia berkata, lapisan kristal energi yang dibentuk oleh buah asal naga Phoenix sangat keras. Bahkan saya tidak dapat memecahkannya. Oleh karena itu, jika seseorang ingin mencairkan lapisan kristal dan memaksa energi ini ke dalam tubuh Xian, seseorang hanya dapat mengandalkan kekuatan api surgawi. Namun, api surgawi biasa tidak banyak berguna melawan kristal energi semacam ini. Hanya api surgawi yang berada di peringkat 10 besar di peringkat api surgawi yang bisa mencukupi. Selain itu, teman kecil Xiaoyan memiliki banyak jenis api surgawi dan mampu menggabungkannya bersama.
Kekuatan mereka pasti sebanding dengan api surgawi di peringkat ke-6 atau ke-7. Bukan tidak mungkin menggunakannya untuk menangani kristal energi ini. Saya yang lama juga sadar bahwa beberapa ahli di dataran tengah memiliki api surgawi. Namun, hanya teman kecil Xiao Yan yang memiliki kemampuan seperti itu dan dapat dipercaya. Karena itu, kami meminta He King untuk bergegas dan mengundangmu. Zuli tersenyum saat menjelaskan situasinya. Xiao Yan tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Segera, dia merenungkan masalahnya. Tidak masalah jika itu hanya membutuhkan api surgawi yang berada di peringkat 10 besar. Bagaimanapun, hanya 3.000 api pembakaran saja yang telah mencapai persyaratan ini, tetapi tidak perlu menyebutkannya setelah 3 jenis api surgawi lainnya digabungkan dengannya. Hal ini terkait dengan apakah naga Void kuno dapat bertahan hidup di masa depan. Ini sangat penting. Oleh karena itu, saya berharap teman kecil Xiao Yan akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Zuli menangkupkan tangannya ke Xiao Yan dengan sikap serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. He King di belakangnya juga menangkupkan tangannya dan membungkuk. Penatua Zuli, yakinlah. Ziyan adalah temanku, aku, Xiao Yan, pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Saya akan mendengarkan penatua tentang bagaimana melakukan ini. Yang perlu Anda lakukan adalah mengajari saya dimanapun Anda membutuhkan bantuan saya. Xiao Yan menjawab dengan ekspresi serius. Ada senyum yang lebih lebar di wajah penatua Zuli ketika dia mendengar Xiao Yan berbicara. Dia menghela nafas, jika Xiao Xuan sadar bahwa klan Xiao dapat menghasilkan anggota klan yang luar biasa setelah dia, kemungkinan dia akan tertawa bahkan di dunia bawah. Hihi, saya pikir Xiao Xuan tidak dapat dibandingkan dengan keturunannya ini. Saat itu, dia telah menggunakan garis keturunan klan Xiao hingga batasnya untuk mencapai ketinggian itu. Namun, anggota klan setelah dia berakhir dengan garis keturunan yang benar-benar terbuang. Di sisi lain, Xiao Yan saat ini telah mencapai ketinggian ini dengan mengandalkan dirinya sendiri. Jika dia diberi waktu yang cukup, bukan tidak mungkin untuk melampaui Xiao Xuan. He King tertawa. Zuli juga tersenyum dan mengangguk ketika mendengar ini. Dia melirik Xiao Yan sebelum berbicara, kamu seharusnya tidak menyalahkan Xiao Xuan karena benar-benar melelahkan garis keturunan klan Xiao yang tersisa. Saat itu, dia ingin mempertaruhkan segalanya. Jika dia bisa menembus kelas Doseng, kekuatan garis keturunan klan Xiao akan terus berlanjut. Klan Xiao juga akan menjadi klan kuno seperti klan Gu. Sayangnya, dia telah meremehkan kesulitan menembus kelas Doseng. Akhirnya, dia mati dengan penuh amarah dan penyesalan. Xiao Yan mungkin bingung saat mendengar percakapan di antara keduanya. Namun, dia samar-samar merasakan keputusasaan, rasa sakit, dan penyesalan yang dihadapi leluhur saat itu. Leluhur juga melakukan itu semua untuk keturunan klan Xiao. Xiao Yan meringkuk mulutnya. Meskipun dia belum pernah bertemu Xiao Xuan, hati Xiao Yan merasa hormat pada leluhur itu. Jangan bicarakan ini. Teman kecil Xiao Yan, kamu harus istirahat selama 2 hari. Saya yang lama harus mempersiapkan beberapa hal sebelumnya. Kami akan bertindak setelah semuanya siap. Zuli juga berhenti membahas masa lalu. Dia mengubah topik dan tersenyum saat dia berbicara. Ya, Xiao Yan mengangguk. Dia menoleh ke sosok kecil yang cantik yang diam-diam berbaring di altar. Tinjunya mengepal saat dia dengan lembut bergumam, Ziyan, kamu dapat yakin bahwa aku akan menyelamatkanmu. Bab 1303, mulai Xiao Yan dan King Lin tetap berada di Pulau Naga Kuno selama 2 hari berikutnya. Penatua Zuli bergegas menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk memperbaiki kristal energi pada Ziyan. Beruntung dia telah menginstruksikan He King untuk menjamu kedua tamu itu saat dia sedang sibuk. Oleh karena itu, 2 hari berlalu dengan cepat sambil menunggu di waktu luang. Pada pagi ketiga, Penatua Zuli akhirnya muncul di depan Xiao Yan dengan wajah serius. Melihat ini, Xiao Yan mengerti bahwa hari ini kemungkinan adalah hari di mana mereka akan memulai. Teman kecil Xiao Yan, tolong ikuti aku yang dulu. Zuli memberitahu Xiao Yan sebelum berbalik dan memimpin di depan. Xiao Yan dengan cepat mengikuti di belakang. Xiao Yan mengikuti Zuli saat dia terbang ke bagian terdalam dari Pulau Naga. Dia menemukan bahwa suasana Pulau Naga tampak jauh lebih serius hari ini. Langit yang biasanya kosong terkadang memiliki 1 atau 2 sosok yang terbang melewatinya. Mata mereka dengan hati-hati menyapu keluar dari alam kosong. Meskipun kami telah melakukan pekerjaan yang baik untuk menjaga rahasia ini,
Ziyan benar-benar terlalu penting bagi klan naga kuno. Karena itu, tidak ada yang harus salah. Oleh karena itu, pertahanan Pulau Naga telah mencapai titik tertinggi. Xiao Yan baru mengerti setelah mendengar Zhu Li menjelaskan alasannya. Xiao Yan bisa merasakan bahwa energi di sekitar mereka menjadi lebih panas saat dia terbang menuju bagian terdalam dari Pulau Naga. Tempat ini sebenarnya memiliki gunung berapi. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakannya secara detail. Naga Void kuno benar-benar bertindak dengan cara yang agung. Tidak disangka mereka membangun gunung berapi asli di pulau itu. Setelah terbang selama 10 menit, Penatua Zhu Li perlahan mengurangi kecepatannya. Xiao Yan mengikutinya dan melihat ke depan. Dia bisa melihat gunung besar di depan. Puncak gunung menunjukkan bentuk cekung di mana asap putih panas mengepul dan naik. Sosok hitam tiba-tiba bergegas dari kejauhan ketika Xiao Yan dan Zhu Li tiba di bagian langit ini. Setelah itu, sosok itu muncul di depan kelompok Xiao Yan. Kamu, Tai Jianzunze. Mengapa kamu di sini? Xiao Yan awalnya memberikan pandangan acak pada sosok manusia ini. Tanpa diduga, pandangannya terhenti pada sosok ini. Dia berteriak tidak percaya. Sosok manusia di depan mengenakan jubah hitam. Dia membawa pedang logam di punggungnya. Penampilannya adalah Tai Jianzunze, yang menemani kelompok Xiao Yan untuk menyelamatkan Yao Lao saat itu. Namun, Tai Jianzunze tetap berada di belakang untuk memblokir Tianzun hitam putih saat itu. Awalnya, Xiao Yan mengira dia sudah pergi, tetapi dia akhirnya bertemu dengannya lagi secara tak terduga. Haha, Penatua Zhu Li tertawa saat melihat ekspresi Xiao Yan. Wajah Tai Jianzunze juga bergerak sedikit saat dia tampak tersenyum. Mungkinkah ahli misterius saat itu adalah Penatua Zhu Li? Mata Xiao Yan tidak fokus saat dia bertanya pada Zhu Li dengan terkejut. Aku diam-diam mengikuti Ziyan setelah dia pergi. Dia terlalu penting bagi klan naga Void kuno kami. Bagaimana saya bisa membiarkannya secara acak menerobos sendirian? Penatua Zhu Li membelai janggutnya dan tertawa. Saat itu, saya hanya membantunya menstabilkan celah spasial dan tidak melakukan hal lain untuk membantu. Adapun Tejian, aku yang dulu memang mengagumi karakternya ini. Karena itu, saya menyelamatkannya dari tangan Hall of Souls setelah Anda pergi. Tidak terduga bahwa aku yang kecil tanpa sadar menerima bantuan dari Penatua Zhu Li. Xiao Yan tertawa getir. Ini hanya masalah kecil. Penatua Zhu Li secara acak melambaikan tangannya. Setelah itu, matanya tertuju pada Tai Jianzunze saat dia bertanya, apakah semuanya sudah siap? Tai Jianzunze memiringkan kepalanya setuju. Penatua Zhu Li juga mengangguk ketika dia melihat respon Tai Jianzunze. Dia melambaikan tangannya ke Xiao Yan, dan tubuhnya perlahan melayang ke depan. Akhirnya, dia digantung di atas gunung yang mengeluarkan pilar asap. Xiao Yan mengikuti dari belakang. Matanya melirik ke bawah, hanya untuk menemukan bahwa ada kuali hijau zamrud besar yang tergantung di atas mulut gunung berapi. Itu mungkin untuk melihat sosok kecil yang indah tergantung di dalamnya. Sosok itu adalah Ziyan. Teman kecil Xiao Yan, energi afinitas api tempat ini sangat kaya. Kekuatan api surgawi akan diperkuat dengan menggunakan api surgawi di sini. Penatua Zhu Li menunjuk ke kuali besar. Ekspresinya sedikit muram saat dia berkata, namun, api surgawi terlalu sombong. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk kontrol yang sangat luar biasa untuk menyempurnakan kristal energi tanpa membakar Ziyan. Dengan kemampuan teman kecil Xiao Yan saat ini, saya pikir Anda seharusnya bisa mencapai ini, kan? Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia sudah mencapai puncak ketika datang ke kontrol api. Karenanya, itu tidak sulit baginya. Penatua Zhu Li juga menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan mengangguk. Jarinya menunjuk ke pegunungan di sekitarnya saat dia berkata, selama periode waktu ini, ahli suku naga Void kuno dan aku yang lama secara pribadi akan tetap berada di sekitar sini. Kami pasti tidak akan membiarkan apapun mengganggu Anda. Mata Xiao Yan mengikuti arah yang ditunjuk Penatua Zhu Li. Dengan persepsinya yang luar biasa, dia memang bisa merasakan cukup banyak aura yang sangat kuat yang tersembunyi di dalam pegunungan di sekitarnya. Selain itu, menyempurnakan kristal naga Phoenix tidak akan mudah. Ini akan menjadi tugas yang menghabiskan banyak waktu. Itu juga akan menghabiskan Douki dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Penatua Zhu Li mengepalkan tangannya setelah dia berbicara. Botol giok putih pekat muncul di tangannya. Dia mengelusnya sedikit sebelum menyerahkannya kepada Xiao Yan dan melanjutkan dengan,
ada 5 tetes darah esensi naga kuno yang telah aku sempurnakan secara pribadi di dalam botol itu. Mereka memiliki jumlah energi yang sangat besar. Mereka tidak hanya akan memungkinkan seseorang untuk secara instan memulihkan sejumlah besar doki, tetapi mereka juga memiliki efek misterius dari pengerasan pembuluh darah dan tulang seseorang. Anda dapat mengkonsumsi 1 tetes ketika doki di dalam tubuh Anda tidak dapat mengikuti selama penyempurnaan. Xiao Yan dengan hati-hati menerima botol giok. Dia merasakan energi besar dan kuat yang terpancar darinya. Bahkan dengan penglihatan dan pengalamannya, kilatan keterkejutan masih muncul tanpa sadar di matanya. Dia secara alami mengerti betapa berharganya darah esensi naga kuno. 5 tetes darah esensi halus ini akan menyebabkan para ahli elit bertarung di dunia luar. Lagi pula, hal-hal ini tidak hanya dapat dengan cepat memulihkan doki seseorang yang kelelahan, mereka juga mampu melunakkan tubuh seseorang, memungkinkan seseorang untuk dibandingkan dengan beberapa binatang ajaib. Masalah ini sangat penting dan tidak bijaksana bagiku untuk menyombongkan diri. Meskipun darah esensi naga kuno ini sangat berharga, aku yang kecil untuk sementara akan menerimanya. Xiao Yan tidak melakukan tindakan pada saat ini. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan menghirup udara dalam-dalam. Tubuhnya berkelebat, berubah menjadi sinar cahaya yang muncul di langit di atas gunung berapi. Dia duduk di langit di samping kuali besar. Ekspresi Penatua Zuli berangsur-angsur menjadi serius ketika dia melihat bahwa Xiao Yan sedang bersiap untuk memulai. Dia bergumam, hal-hal selanjutnya akan tergantung padamu. Xiao Yan duduk di depan kuali besar. Matanya serius saat dia mengamati sosok kecil yang cantik di dalam kuali. Dia menghirup beberapa napas dan perlahan membuka mulutnya setelah jantungnya benar-benar tenang. Bang! Setelah Xiao Yan membuka mulutnya, pilar api ungu coklat yang berisi putih pekat dimuntahkan. Itu membubung dengan angin dan berubah menjadi nyala api yang mengerikan, yang dituangkan ke dalam kuali besar. Dengan munculnya api surgawi, suhu dengan cepat naik. Beberapa pohon yang menjulang tinggi di hutan pegunungan mulai menumpahkan beberapa daun pada saat ini. Nyala api bersiul ke dalam kuali besar dan berkumpul bersama di bawah kendali Xiao Yan yang nyaris sempurna. Dalam waktu singkat, naga api besar terbentuk di dalam kuali besar. Mengaum, naga api meraung ke langit ketika terbentuk. Raungan itu mengguncang kuali besar itu sampai bergetar. Menyaring, segel tangan Xiao Yan tiba-tiba berubah di luar kuali besar. Tangisan lembut keluar dari mulutnya. Setelah munculnya tangisan ini, naga api besar menyerang Xian, yang sedang tidur dengan mata tertutup. Ketika hendak bertabrakan dengan tubuhnya, itu dengan cepat berbalik dan meringkuk. Itu menggunakan tubuhnya untuk membungkusnya. Pada saat yang sama, suhu di dalam kuali besar tiba-tiba naik ke tingkat yang menakutkan. Swosh swosh swosh. Ketika suhu tiba-tiba naik, banyak sinar cahaya keluar dari seluruh pulau naga. Setelah itu, mereka berhenti di atas pegunungan di sekitarnya dengan ekspresi serius. Ini adalah anggota suku dari suku naga Void kuno. Mereka tampaknya menyadari masalah ini hari ini. Oleh karena itu, tidak satupun dari mereka membuat suara apapun. Mereka khawatir mengganggu fokus Xiao Yan. Xiao Yan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan para pengamat di sekitarnya. Pada saat ini, semua perhatiannya telah berkumpul di dalam kuali besar. Kekuatan spiritual di antara alisnya melonjak ke segala arah untuk mengontrol suhu nyala api. Api di dalam kuali besar menyala dengan ganas. Meskipun nyala api menghalangi mata mereka, pemandangan di dalamnya masih jelas terserap ke dalam pikiran Penatua Zuli dan para ahli lainnya. Naga api itu meringkuk dan mengakar sendiri. Banyak pilar api yang sangat panas terus-menerus ditembakkan dari mulutnya yang besar. Mereka berlama-lama di sekitar tubuh Xian dalam kuali besar. Setelah erosi oleh suhu yang begitu menakutkan, kristal naga Phoenix di tubuh Xian memancarkan cahaya redup tapi tidak biasa. Cahaya berkedip di atas lapisan kristal. Itu tampak seperti tubuh yang mengalir yang memancarkan gelombang demi gelombang energi menakutkan, yang menyebabkan hati seseorang ketakutan. Api surgawi terus-menerus meludahi tubuh Xian. Namun, kristal naga Phoenix tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Namun demikian, Xiao Yan tidak panik sedikit pun. Jika begitu mudah untuk melelehkan benda ini, Penatua Zuli tidak akan mengundangnya untuk bertindak. Ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh. Matanya perlahan tertutup saat nyala api misterius berkedip lembut di dalamnya. Tidak ada yang tidak bisa dibakar oleh api surgawi. Ini adalah kasus untuk semuanya, termasuk kristal naga Phoenix ini.
Bab 1304, menyempurnakan lapisan kristal naga Phoenix langit kering dan panas. Seolah-olah semua uap air di dalamnya telah menguap dalam sekejap. Seluruh gunung tampak lesu di bawah suhu tinggi ini. Bahkan warna hijau subur yang memenuhi area itu menjadi jauh lebih redup. Tidak ada yang memperhatikan perubahan lingkungan. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada kuali besar di mulut gunung berapi. Sosok kurus duduk di depan kuali besar di depan banyak mata. Mengikuti perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, tampaknya suhu dikendalikan olehnya. Suhu kadang-kadang tinggi dan kadang-kadang rendah. Orang biasa akan kesulitan menahan perubahan suhu yang begitu drastis. Penatua Zuli ditangguhkan di langit. Kedua tangannya diletakkan di belakangnya. Matanya terfokus pada kuali besar, dan ekspresinya benar-benar serius. Zuli, apakah kamu benar-benar berpikir dia bisa memperbaiki kristal naga Phoenix? Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari belakang. Penatua Zuli memiringkan kepalanya, hanya untuk melihat seorang lelaki tua dengan rambut hitam dan putih berdiri di belakangnya. Penatua ini berpakaian sederhana. Keheningan dan kurangnya senyum menyebabkan dia tampak sangat tegas. Pasti ada beberapa aspek yang diinginkan dalam dirinya untuk bisa menjadi juara pil gathering. Meskipun dia masih muda, dia tampak sangat berpengalaman dari apa yang saya pelajari tentang dia selama 2 hari ini. Dia memiliki ketekunan yang besar dan tidak seperti anak muda seusianya. Mata Penatua Zuli kembali ke sosok kurus di depan kuali besar saat dia menjawab. Kamu harus menyadari apa arti Ziyan bagi Pulau Naga Timur kita. Penatua yang tegas dan pendiam itu terdiam beberapa saat sebelum berbicara lagi. Penatua Qiyu, tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun Xiaoyan bukan satu-satunya di benua yang memiliki api surgawi peringkat 10 besar, kondisi suku naga Void kuno kita saat ini tidak cocok untuk mengundang orang-orang itu untuk datang dan membantu kita. Penatua Zuli menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, juga, Ziyan meminta agar Xiaoyan dibawa untuk membantu sebelum dia jatuh pingsan. Meskipun gadis ini masih muda, dia tidak akan bercanda dengan hidupnya sendiri. Karena dia bisa mengatakan ini, kemungkinan dia sangat percaya diri pada Xiaoyan. Mudah-mudahan, Ziyan saat ini adalah satu-satunya orang di dalam suku naga Void kuno yang memiliki garis keturunan kerajaan yang lengkap. Jika sesuatu terjadi padanya, kemungkinan suku naga Void kuno kita tidak akan pernah bisa bersatu lagi. Orang tua bernama Qiyu itu mengangguk. Dia berkata, ditambah lagi, penatua pertama dan penatua kedua semuanya melakukan retret total. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan keluar. Tanpa keduanya, Pulau Naga Timur kita tidak memiliki keunggulan di antara 4 pulau dalam hal kekuatan. Zuli dengan lembut menghela nafas. Dia berkata, tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Kita harus menunggu hingga penyempurnaan selesai terlebih dahulu. Selain itu, tingkat kewaspadaan harus tetap tinggi. Jika 3 pulau lainnya mendapatkan berita, orang tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan mengirim beberapa ahli untuk menyelidiki. Ketiga kepala pulau itu adalah orang-orang yang berambisi besar. Mereka pasti tidak akan membiarkan seseorang dengan garis keturunan kerajaan sejati muncul. Kalau tidak, bahkan jika mereka bisa menahan tekanan dari garis keturunan kerajaan, anggota suku lainnya akan sepenuhnya bersatu di bawah garis keturunan kerajaan. Iya, Qiyu diam-diam mengangguk. Dia memberi Xiaoyan, yang masih duduk di depan kuali besar, pandangan yang dalam. Tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang. Pada saat yang sama, cukup banyak aura dari para ahli tersembunyi mulai menghilang. Zuli kembali ke Xiaoyan setelah Qiyu menghilang. Dia dengan lembut berkata, Xiaoyan, nasib suku naga Void kuno masa depan akan ditentukan olehmu. Xiaoyan, yang berada di samping kuali di mulut gunung berapi, tampaknya mendengar gumaman Zuli. Alisnya bergetar dan udara panas yang luar biasa membakar perlahan-lahan keluar dari tenggorokannya. Mengentalkan. Suara lembut dipancarkan dari tenggorokannya bersama dengan napasnya. Naga api di dalam kuali besar bergetar. Itu mulai bergetar. Semua orang melihat bahwa warna naga api mulai berubah dari coklat keputihan ungu coklat menjadi ungu gelap yang misterius. Mengaum, naga api, yang telah berubah menjadi warna ungu tua juga telah menyusut ukurannya. Namun, suhu api di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak. Suhu yang menakutkan itu menyebabkan beberapa anggota suku naga Void kuno mengubah ekspresi wajah mereka. Api ungu tua terus-menerus keluar dari mulut besar naga api. Itu dengan kejam menempel pada kristal Dragon Phoenix di tubuh Ziyan.
Keduanya melakukan kontak dan gelombang suara mendesis segera meletus. Di bawah tabrakan hebat semacam ini, kristal energi yang sangat keras itu akhirnya mengungkapkan setetes cairan ungu emas di depan banyak mata yang gembira. Kristal naga Phoenix sudah mulai meleleh. Meskipun setetes cairan ungu emas itu sangat kecil, itu tetap tidak luput dari pandangan banyak ahli yang berpengalaman. Banyak suara kegembiraan yang tertahan terdengar. Hah, Penatua Zuli juga diam-diam menghela nafas lega pada saat ini. Tinjunya yang terkepal dengan erat perlahan-lahan menjadi rileks. Meskipun ini hanya langkah pertama, setidaknya itu menunjukkan bahwa api surgawi Xiao Yan mampu melelehkan kristal naga Phoenix. Awal ini sudah cukup menggembirakan. Selanjutnya, selama Xiao Yan mampu bertahan, cepat atau lambat dia akan benar-benar melelehkan seluruh kristal Dragon Phoenix. Tentu saja, Penatua Zuli juga mengerti bahwa mencoba melelehkan kristal naga Phoenix akan membutuhkan banyak waktu. Namun, seseorang harus makan sesuatu seteguk demi seteguk. Tidak ada yang bisa mengharapkan sesuatu seperti ini untuk segera berhasil. Dengan awal yang baik, yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu dengan tenang sampai kristal Dragon Phoenix benar-benar meleleh. 10 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah penantian. Xiao Yan tidak beristirahat sedikit pun selama 10 hari ini. Dou Qi di dalam tubuhnya telah benar-benar habis 2 kali, tetapi dia tidak menggunakan darah esensi naga kuno yang telah diberikan Penatua Zuli kepadanya selama 2 kejadian ini. Sebaliknya, ia mengandalkan mantra api, yang telah berevolusi menjadi metode Qi kelas Kuaso Tian, untuk secara paksa menyerap energi di sekitarnya. Meskipun penyerapan semacam ini tidak dapat dibandingkan dengan tingkat di mana Dou Qi-nya habis, dia masih bisa bertahan dengan mengandalkan beberapa pil pemulihan Dou Qi lainnya. Selama 10 hari, Dou Qi di dalam tubuhnya tidak berhenti beredar bahkan untuk sesaat. Tekad semacam ini menyebabkan bahkan beberapa anggota suku dari suku naga Void kuno tanpa sadar merasakan kekaguman. Namun, jelas bahwa ini tidak dapat dilanjutkan hanya dengan mengandalkan metode biasa. Oleh karena itu, pada hari ke-15, Xiao Yan tidak dapat menahan kelelahan seperti ini. Baru saat itulah dia mengeluarkan setetes darah esensi naga kuno yang telah diberikan Penatua Zuli kepadanya dan menelannya. Bang! Cahaya keemasan terang segera terpancar dari kulit Xiao Yan saat darah esensi naga kuno memasuki tubuhnya. Energi yang besar dan kuat menyapu tubuhnya seperti badai. Pembuluh darahnya yang semula lelah sekali lagi dengan cepat terisi dengan jumlah Dou Qi yang melimpah dalam sekejap. Ketika badai energi semacam ini melesat, Xiao Yan bisa merasakan bahwa tulang, otot, dan pembuluh darahnya samar-samar memancarkan semacam rasa gatal dan nyeri yang tidak biasa. Di bawah perasaan seperti ini, tampak seolah-olah tulang, otot, del. Semuanya perlahan menjadi lebih kencang dan lebih kuat. Beberapa keajaiban tanpa sadar muncul di hati Xiao Yan ketika dia merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Energi semacam ini pada dasarnya dapat dibandingkan dengan beberapa pil obat tingkat tinggi. Naga Void kuno memang layak menjadi eksistensi di puncak dunia binatang ajaib. Hanya kekuatan darah esensi ini yang memiliki efek misterius. Karena ini masalahnya, mari kita lanjutkan. Xiao Yan mengencangkan tangannya. Wajahnya yang agak lelah menunjukkan senyum tipis. Matanya terfokus pada bagian dalam kuali besar. Kristal naga Phoenix di permukaan tubuh Ziyan tampaknya telah benar-benar lenyap, tetapi hilangnya kristal itu tidak mewakili akhir karena bagian dalam tubuh Ziyan masih ditempati oleh kristal naga Phoenix yang mengeras. Hanya setelah menyempurnakan setiap lapisan kristal Ziyan akan dapat terbangun. Setelah melanjutkan penyempurnaan, 1 bulan dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Selama 1 bulan ini, semua anggota suku dari suku naga Void kuno terkejut melihat kristal naga Phoenix di tubuh Ziyan menjadi lebih kurus. Pada akhirnya, itu benar-benar menghilang. Dengan perubahan yang menyenangkan ini, suasana gembira mulai menyebar ke seluruh pulau naga kuno. Menurut kecepatan ini, kemungkinan lapisan kristal Dragon Phoenix di dalam tubuh Ziyan akan segera disempurnakan. Pada saat itu, sebuah eksistensi yang memiliki garis keturunan kerajaan sejati dari dunia binatang ajaib akan lahir sekali lagi. Sesosok duduk dengan cara kuyu di depan kuali besar. Dengan melihat melalui udara di sekitar sosok itu, seseorang bisa melihat sepasang mata yang dipenuhi dengan jejak darah. Mata itu mengandung kelelahan dan kegigihan yang menakutkan. Banyak tatapan dari sekitar gunung mengandung rasa hormat saat mereka fokus pada sosok kurus itu. Selama 1 bulan ini,
sosok ini telah mengungkapkan ketekunan yang mengejutkan yang menaklukkan banyak anggota suku naga Void kuno yang secara alami angkuh. Zuli perlahan membelai janggutnya sambil mengamati bagian belakang sosok itu. Sosok itu masih bisa mengendalikan api surgawi di dalam kuali dengan sangat akrab meskipun tidak tidur selama sebulan. Sesaat kemudian, Zuli dengan lembut menghela nafas. Ada nada iri dalam suaranya. Penatua Zuli baru saja akan membuka mulutnya untuk mengeluarkan instruksi setelah menghela nafas ketika tangisan marah tiba-tiba bergema di dunia kosong ini dengan cara seperti petir. Xiao, kalian semua sangat berani. Anda benar-benar berani menerobos ke Pulau Naga Timur saya. Ekspresi Zuli berubah suram setelah mendengar teriakan marah ini. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ruang kosong di luar. Apakah mereka akhirnya di sini? Bab 1305, kekacauan banyak sinar cahaya tiba-tiba muncul di ruang kosong. Sesaat kemudian, sinar cahaya perlahan turun ke Pulau Naga Kuno. Cahaya tersebar dan banyak sosok dengan aura kuat muncul. Sebagian besar dari tokoh-tokoh ini mengenakan baju besi gelap emas. Ada gambar naga di baju besi mereka. Naga itu tampak samar-samar bergerak, tampak seolah-olah hidup. Bahkan tampaknya memancarkan gelombang demi gelombang tekanan naga yang kuat. Selain orang-orang ini yang mengenakan baju besi emas gelap, ada beberapa sosok manusia dengan tubuh bagian atas yang telanjang. Orang-orang ini tampak cukup besar dan kuat. Mereka memiliki dampak visual yang menakjubkan. Itu adalah orang-orang dari Pulau Naga Barat dan Pulau Naga Selatan. Banyak suara yang mengandung kemarahan segera bergema di sekitar Pulau Naga Kuno ketika mereka melihat sosok manusia ini. Xiao, kamu benar-benar berani memimpin orang ke Pulau Naga Timurku. Kemampuan yang luar biasa. Ruang di langit menjadi terdistorsi. Banyak sosok muncul. Orang tua yang memimpin mereka adalah Penatua Qiyu, yang pernah mengobrol dengan Penatua Zuli saat itu. Pada saat ini, wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi menjadi sangat tegas. Perasaan kuat tanpa kemarahan samar-samar terpancar darinya. Haha, orang tua Qiyu, kamu tidak boleh melampiaskan amarahmu padaku. Saya hanya di sini atas perintah untuk mengundang orang hebat dengan garis keturunan kerajaan kembali ke Pulau Naga Barat. Seorang pria besar dengan alis tebal mengenakan baju besi gelap emas perlahan maju 2 langkah. Ketika dia melangkah maju, ruang kosong tampak bergetar. Dia melirik Qiyu, yang berada dalam penghalang pertahanan dan tertawa keras. Saya khawatir Raja Naga Barat ingin memenjarakan garis keturunan kerajaan di Pulau Naga Barat, bukan? Huff. Dia hanyalah cabang dari garis keturunan kerajaan, namun dia berani menyebut dirinya Raja Naga. Bukankah dia takut bunuh diri? Qiyu dengan dingin tertawa. Pria besar bernama Xiao dengan samar berkata, suku naga kuno saat ini telah terpecah menjadi 4. Terlepas dari alasannya, Raja Naga Barat memiliki garis keturunan kerajaan. Dia memiliki kemampuan mengumpulkan yang lebih kuat daripada kalian yang memiliki garis keturunan biasa. Jika seseorang membicarakannya, Pulau Naga Timur Anda adalah yang seharusnya tidak ada. Di antara 4 pulau, hanya pulau Anda yang tidak dipimpin oleh seseorang dengan garis keturunan kerajaan. Keberadaan seperti ini tidak akan diterima. Tidak tergantung pada 3 Raja Naga lainnya untuk memutuskan apa yang dapat diterima atau tidak. Suku Naga Void kuno tidak memiliki Raja Naga Utara, Selatan, Timur atau Barat. Itu hanya memiliki mantan Kaisar Naga. Sisanya tidak memiliki kualifikasi apapun untuk menerapkan aturan suku apapun. Qiyu mengangkat alisnya saat dia menjawab. Hihi, aku juga terlalu malas untuk mengatakan omong kosong padamu, orang tua. Kali ini, saya mendapat perintah. Tolong serahkan orang hebat yang memiliki garis keturunan kerajaan. Kalau tidak, masalah ini kemungkinan besar tidak akan berakhir dengan baik. Xiao meringkuk saat dia mengajukan permintaan. Karena kamu. Ekspresi Qiyu berubah dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan energi menakutkan buru-buru berkumpul. Qiyu, dalam hal kekuatan tempur, Pulau Naga Timurmu adalah yang terlemah di antara 4 pulau. Jika pasukan armor naga dari Pulau Naga Barat saya menyerang, Pulau Naga Timur ini tidak akan bisa bertahan lama. Xiao melambaikan tangannya ketika dia melihat Qiyu bersiap untuk bertarung. Sosok manusia emas gelap di belakangnya perlahan melangkah maju. Tekanan kuat berkumpul dan menyebar ke arah Pulau Naga. Ketika tekanan ini menyebar, ekspresi Penatua Zuli, yang berada jauh di dalam Pulau Naga, perlahan menjadi suram. Dia memandang Xiao Yan, yang masih duduk di depan kuali besar.
Dia berkata dengan suara yang dalam, kalian semua harus melindungi Tuan Xiao Yan dengan benar. Jangan biarkan kecelakaan terjadi padanya. Dipahami, beberapa tangisan rendah dan dalam terdengar dari pegunungan sekitarnya ketika suara Penatua Zuli terdengar. Zuli hanya mengangguk setelah mendengar jawaban mereka. Tubuhnya bergerak dan menghilang dengan cara yang aneh. Kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada di depan tubuh Qiyu. Dia mengangkat kepalanya dan menyapu matanya yang tenang ke sosok manusia yang tergantung di ruang kosong. Itu berhenti pada sekelompok sosok manusia besar dengan tubuh bagian atas telanjang. Tentara naga armor dari Pulau Naga Barat dan pasukan naga barbar dari Pulau Naga Selatan. Para pejuang elit dari dua pulau ini telah dikirim. Bolehkah saya tahu siapa komandan pasukan naga barbar? Haha, kamu memang layak menjadi Penatua Zuli. Saya yang lama masih ditemukan oleh Anda meskipun saya bersembunyi di samping, ruang kosong perlahan menjadi terdistorsi setelah suara Elder Zuli terdengar. Seorang tetua berkulit pucat mengenakan pakaian kulit sederhana muncul entah dari mana dan menertawakan Penatua Zuli di Pulau Naga. Ini sebenarnya Penatua Menyan. Penatua Zuli melirik Penatua ini. Suaranya tidak mengandung terlalu banyak fluktuasi saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Penatua Zuli, serahkan orang itu. Kami datang di bawah perintah, suku naga Void kuno telah menjadi seperti ini. Saya pikir akan sangat sulit untuk menyatukan suku lagi. 3 raja naga yang hebat tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Men Yan menghela nafas. Dia menatap Zuli sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Omong kosong apa? Serahkan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Pulau Naga Timur saya dapat diganggu? Jika Penatua pertama dan Penatua kedua tidak melakukan retret yang dalam, akankah ketiga pulau itu berani datang ke Pulau Naga Timur saya untuk bertindak arogan? Sesosok tiba-tiba bergegas ke langit. Dia berteriak keras tanpa takut akan tekanan yang menyebar dari banyak ahli dari Pulau Naga Barat. Hei King, kamu masih memiliki temperamen buruk yang meminta untuk dipukuli. Xiao melirik Hei King. Setelah itu, dia menoleh ke Men Yan dan berkata, kami tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Ayo serang. Setelah kata-katanya terdengar, armor naga emas gelap di tubuh Xiao tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan terang. Aura mengerikan menyapu tubuh mereka seperti badai. Raungan naga yang dalam samar-samar dipancarkan dari cahaya keemasan. Pasukan Dragon Armor, serang. Bawa kembali orang hebat yang memiliki garis keturunan kerajaan. Xiao tiba-tiba melambaikan tangannya. Banyak sosok yang mengenakan baju besi naga semuanya mengeluarkan teriakan keras bersamaan. Aura ganas melonjak keluar. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang meledak ke Pulau Naga Kuno. Ayo serang. Men Yan menghela nafas dan memberi perintah ketika dia melihat mereka menyerang. Sosok manusia dengan tubuh bagian atas yang telanjang mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Lengan mereka dengan cepat bergetar ketika mereka mengepalkan tinju mereka. Dalam sekejap mata, kedua lengan mereka berubah menjadi cakar naga yang ditutupi sisik ungu pucat. Tubuh mereka melintas dan menyerbu ke Pulau Naga Kuno. Hentikan mereka, Penatua Zuli berteriak dengan suara yang dalam. Wajahnya berubah suram ketika dia melihat banyak sosok menyerbu ke Pulau Naga. Dipahami, banyak sosok buram tiba-tiba menyerbu dari Pulau Naga Kuno setelah suara Penatua Zuli terdengar. Dalam sekejap, aura yang luas dan perkasa menyapu langit. Suara teredam daging bertabrakan dengan daging lain dan ledakan energi yang keras bergema di langit. Bang! Hei King, yang memasang ekspresi muram, dengan keras meninju seseorang dengan tubuh bagian atas telanjang yang tangannya telah berubah menjadi cakar naga. Orang itu memuntahkan darah dan menarik diri. Sebelum dia bisa sekali lagi menyerang ke depan, Penatua Zuli telah muncul di depannya. Hei King, pergi dan lindungi Xiao Yan. Jangan biarkan kecelakaan terjadi padanya. Serahkan tempat ini padaku. Penatua Zuli berbicara dengan suara yang dalam. Meskipun Hei King sedikit tidak mau meninggalkan medan perang, dia juga memahami pentingnya Xiao Yan saat ini. Pada saat itu, dia hanya bisa mengatupkan giginya. Tubuhnya ditarik kembali dengan kecepatan seperti kilat. Dalam beberapa kilatan, dia memasuki bagian terdalam dari Pulau Naga Kuno. Zuli, biarkan aku yang lama menjadi lawanmu. Setelah mengirim Hei King untuk melindungi Xiao Yan, mata Penatua Zuli terfokus pada ruang di depannya. Men Yan berkulit putih keabu-abuan perlahan muncul di tempat itu. Pada saat ini, tubuhnya mulai membentuk beberapa sisik naga ungu.
Tangannya juga menjadi cakar naga yang tajam. Men Yan telah berubah menjadi setengah manusia setengah naga dengan tubuh naga, cakar naga, dan lengan naga. Aura yang sangat mengerikan perlahan menyebar dari tubuh Men Yan setelah transformasi selesai. Bahkan ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi sebagai hasilnya. Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Aku ingin tahu apakah saat ini kamu telah menembus kelas Dosun. Mata Men Yan juga mengungkapkan warna ungu tua karena transformasi tubuhnya. Dia tersenyum pada Zhu Li dan kakinya dengan lembut ditekan. Fluktuasi intens tiba-tiba muncul. Tubuhnya seperti kilat saat muncul di depan penatua Zhu Li dalam sekejap. Dia melambaikan cakar naga dan energi yang menakutkan mengikuti. Bang bang bang. Seluruh pulau naga kuno meletus dengan suara yang menggetarkan bumi. Banyak medan pertempuran muncul di langit di atas pulau naga. Suasana yang awalnya tenang dan sunyi tidak ada lagi saat ini. Dua dari pulau naga telah mengirim pasukan elit mereka. Kekuatan bertarung ini bisa membasuh semua faksi tingkat atas di dataran tengah dengan darah. Dalam menghadapi serangan diam-diam yang tiba-tiba ini, Pulau Naga Timur pada awalnya lengah. Untungnya, itu memiliki cukup banyak ahli. Setelah mengalami kekacauan awal, pertempuran akhirnya stabil. Sementara Pulau Naga telah turun ke pertarungan yang intens, bagian terdalam dari Pulau Naga masih mempertahankan kedamaian. Suhu yang menakutkan masih menyebar di mulut gunung berapi. Di dalam kuali besar, tubuh Ziyan, yang awalnya keras, perlahan-lahan mendapatkan kembali kelembutannya. Samar-samar seseorang bisa merasakan energi seperti lautan yang mengerikan mengalir di dalam tubuhnya. Swosh swosh swosh. Ekspresi Hei King serius saat dia menatap bagian dalam kuali besar dari udara. Tiba-tiba gelombang suara angin kencang ditransmisikan dari kejauhan. Ini menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Dia menoleh, hanya untuk melihat 10 aura yang sangat ganas menyerbu dengan kecepatan seperti kilat. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka mengganggu Xiao Yan. Hei King dengan dingin berteriak ketika dia melihat orang-orang ini menerobos. Cici, tangisan Hei King baru saja terdengar ketika banyak sosok manusia dengan cepat bergegas maju dan menghentikan sosok manusia di kejauhan. Pertempuran besar meletus segera setelah kontak. Meskipun mereka yang datang terhalang, ekspresi Hei King tetap jelek. Dia mengerti bahwa Pulau Naga Utara terakhir pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa karena pulau-pulau Barat dan Selatan telah menerima kabar. Dengan kekuatan yang dimiliki Pulau Naga Timur saat ini, menghentikan serangan oleh kedua pulau ini sudah sangat sulit. Jika Pulau Naga Utara ikut campur, itu akan sangat berbahaya. Hei King mengepalkan tinjunya saat matanya terfokus pada pemuda kurus yang duduk di depan kuali besar. Dia bergumam, Xiao Yan, lebih cepat. Bab 1306, bangun, bang bang bang. Energi yang kuat berdesir di langit seperti guntur yang teredam, bergema di atas Pulau Naga. Xiao Yan, yang duduk di depan kuali besar, tampaknya tidak dapat merasakan situasi kacau yang ada di dunia luar. Matanya yang dipenuhi darah menatap bagian dalam kuali besar. Tangannya kaku saat dia membentuk segel dan mengontrol suhu. 1 bulan tanpa istirahat dan kebutuhan untuk melakukan tugas yang menakutkan seperti itu akan cukup melelahkan seorang ahli di puncak kelas Douzun sampai kelelahan. Namun, Xiao Yan telah mengalami perjuangan pahit ini. Terlepas dari daya tahannya, pikirannya menjadi kabur pada saat ini. Mata Hei King dengan cemas menatap Xiao Yan yang acak-acakan. Tinjunya perlahan mengencang. Dia sadar bahwa Xiao Yan sudah mencapai batasnya. Pikiran Xiao Yan sangat tegang selama periode waktu ini dan tidak pernah santai sedikit pun. Terus seperti ini akan menyebabkan kerusakan besar padanya. Orang ini benar-benar sangat kejam pada dirinya sendiri. Jika masalah kali ini dapat diselesaikan, aku, Hei Tua, akan menjadi saudara sumpah denganmu dan melawan siapapun yang kamu minta. Hei King dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan seseorang yang sebangga dia tidak punya pilihan selain terkesan oleh Xiao Yan. Bang, suara Hei King baru saja terdengar ketika suara yang menggetarkan bumi ditransmisikan dari kejauhan. Segera, aura ganas bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Sebelum sosok itu tiba, tawa liar dan tak terkendali bergulir seperti guntur. Haha, itu sebenarnya di sini. Setelah tawa liar dan merajalela ditransmisikan dari kejauhan, sosok itu tiba di dekat gunung berapi dalam beberapa kilatan. Setelah itu, perlahan-lahan mengurangi kecepatannya. Semua orang melirik dan melihat bahwa itu adalah seorang pria yang mengenakan baju besi emas gelap. Mata pria itu berwarna emas.
Wajahnya juga mengandung keganasan yang samar. Komandan keempat pasukan Dragon Armor, Siasa. Hei King sedikit terkejut saat melihat orang ini. Dia langsung mengerutkan kening. Dengan lambaian tangannya yang lembut, lebih dari selusin sosok bergegas keluar dari hutan pegunungan di sekitarnya. Mereka dengan hati-hati memperhatikan pria bernama Siasa ini. Hei King, hihi, tidak disangka aku bertemu denganmu di sini. Siasa memperhatikan Hei King berdiri di depannya. Kedua matanya menyipit, tetapi dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Dengan lambaian tangannya, banyak sosok dengan niat membunuh yang besar menyerbu ke depan dari belakangnya. Raungan naga yang kuat bergema di langit. Ekspresi Hei King tenggelam ketika dia melihat mereka. Dia mengangguk dan selusin ahli plus dari Pulau Naga Timur dengan cepat bergegas keluar. Mereka memblokir sosok manusia yang mengenakan baju besi naga emas gelap. Hei King, dengan patuh serahkan orang hebat itu. Jika tidak, darah akan mengalir seperti sungai melalui Pulau Naga Timur Anda hari ini. Siasa tertawa keras. Tubuhnya melintas dan muncul sekitar belasan meter di depan Hei King. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Percikan api muncul di antara mata mereka dan energi menakutkan keluar dengan tenang. Kita harus melihat apakah kamu, Siasa, memiliki kualifikasi untuk merebut orang ini. Ekspresi Hei King gelap dan serius. Tinjunya tiba-tiba mengepal dan dia melemparkan pukulan yang kejam. Garis hitam gelap segera terbentuk. Segera setelah itu, celah spasial hitam gelap ini dengan cepat berenang menuju Siasa. Huff. Siasa juga mendengus dingin saat melihat serangan Hei King. Tubuhnya tidak menyerah sedikit saat dia tiba-tiba melemparkan pukulan yang dengan keras bertabrakan dengan garis hitam gelap. Bang! Kekuatan yang sangat kuat menyebar dalam riak. Tubuh Siasa gemetar sebelum dengan cepat menjadi stabil. Kakinya menginjak langit, dan tubuhnya muncul di samping Hei King dengan cara seperti hantu. Serangan ganas seperti badai diluncurkan dengan kecepatan seperti kilat. Hei King tertawa dingin saat menghadapi serangan Siasa. Dia tertawa dingin dan tidak menyerah. Sebaliknya, dia bertabrakan dengan Siasa. Bang bang bang. Kedua sosok itu bertabrakan dengan keras di langit. Setiap kali kepalan tangan bergerak, itu akan menyebabkan udara di sekitarnya mengeluarkan ledakan sonik. Satu-satunya tempat yang sepi juga menjadi kacau ketika keduanya mulai berkelahi. Namun, sosok kurus yang duduk di depan kuali besar itu tidak menunjukkan aktivitas sedikit pun meskipun ini. Bang! Dua sosok bertabrakan di udara. Energi pertempuran mengguncang dan merobek ruang itu sendiri, membentuk lubang hitam-hitam selebar 100 kaki. Kedua sosok yang bertarung ini juga terpisah saat bersentuhan sebelum mundur. Ini benar-benar tak terduga, saat ini Anda juga telah maju ke kelas Banseng. Langkah kaki Men Yan terhuyung-huyung ke belakang. Sisik naga ungu tua di tubuhnya menjadi jauh lebih redup saat ini. Kedua matanya menatap Zuli dari kejauhan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Zuli tanpa ekspresi. Kekuatannya mirip dengan Men Yan, tetapi Men Yan memiliki teknik rahasia khusus yang bisa mengubahnya menjadi setengah naga setengah manusia untuk pertempuran, membuatnya cukup sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu adalah tugas yang cukup sulit untuk mengalahkan pihak lain. Zuli, jangan melanjutkan perlawanan yang tidak berguna. Kekuatan Pulau Naga Timur Anda adalah yang terlemah di antara 4 pulau. Saat ini, ketiga pulau tersebut bekerja sama. Tidak ada cara bagi kalian semua untuk menolak. Anda harus menyerahkan orang itu, kata Men Yan perlahan. Jika tetua dari Pulau Naga Timur saya tidak memasuki kekosongan untuk berlatih sementara penatua pertama dan penatua kedua melakukan retret yang dalam, lupakan Anda, bahkan 3 Raja Naga besar pun tidak akan berani datang ke sini. Zuli dengan dingin tertawa. Haha, Zuli, kamu juga harus sadar bahwa itu hanya jika. Tawa dingin Zuli baru saja terdengar ketika tawa lembut tiba-tiba ditransmisikan dari ruang kosong. Ekspresi Zuli segera menjadi jelek ketika tawa lembut ini terdengar. Matanya menatap tajam ke ruang kosong, Pulau Naga Utara, akhirnya muncul ya. Ruang kosong tiba-tiba memancarkan banyak lampu hijau di depan mata Zuli yang terfokus. Lampu hijau dengan cepat menjadi lebih besar. Banyak sosok manusia mengendarai lampu hijau. Mereka membawa aura mengerikan saat mereka muncul di langit di atas Pulau Naga. Gelombang demi gelombang angin kencang bisa terdengar. Sepertinya aku terlambat. Namun, untungnya saya tidak melewatkan acara utama. Seorang tetua berjubah hijau di langit memandangi Pulau Naga kuno yang kacau. Dia tanpa sadar tersenyum ketika dia berbicara.
King Yan. Hati Zuli benar-benar tenggelam ketika dia melihat sesepuh berjubah hijau ini. Ketiga Raja Naga besar ini memang bertindak dengan cara yang agung. Mereka sebenarnya telah mengirim satu Banseng dan dua ahli di puncak kelas Douzun. Tampaknya mereka benar-benar bermaksud mengambil Ziyan dengan cara apapun. Orang tua bernama King Yan melirik Zuli yang berwajah muram setelah dia muncul. Dia tertawa sebelum beralih ke bagian terdalam dari Pulau Naga. Dia berkata, Elderman Yan, Anda akan memblokir Zuli. Aku yang lama secara pribadi akan membawa orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan itu pergi. King Yan bergerak setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menuju bagian terdalam dari Pulau Naga ini. Zuli menjadi sangat marah saat melihat ini. Namun, Men Yan memblokirnya sebelum dia bisa mengejar. Cakar naga Men Yan menari-nari, membelah udara untuk bergegas menuju Zuli. Petik 2 tanda seru petik 2. Zuli sangat marah setelah diblokir oleh Men Yan. Mengerikan douki eksplosif melonjak keluar dari tubuhnya. Zuli dengan kejam bergegas menuju Men Yan. Sementara Zuli diblokir oleh Men Yan, pria tua bernama King Yan itu muncul di atas gunung berapi dalam beberapa kilatan. King Yan melirik Xiao Yan, yang duduk di depan kuali besar. Matanya kemudian berhenti di bagian dalam kuali besar. Alisnya sedikit berkerut saat dia bergumam, itu adalah orang hebat yang memiliki garis keturunan kerajaan Ya. Dia hanya seorang anak, namun, tekanan garis keturunannya sudah memberi saya petunjuk tentang identitasnya. Bawa orang itu pergi dulu. Kejadian tak terduga mungkin terjadi jika kita menunda. King Yan tidak mau tinggal lama setelah tiba. Tubuhnya bergerak, dan dia baru saja akan menyerang ketika sebuah sosok melintas dan muncul tidak jauh di depannya. Sosok itu adalah Taijian Zunze. Dia tanpa ekspresi. Tangannya dengan erat memegang pedang logamnya sambil menatap King Yan. Perasaan acuh tak acuh menyebar dengan tenang. Kamu mencari kematian. King Yan mengerutkan alisnya ketika dia melihat Taijian Zunze menghalanginya. Dengan kekuatannya di puncak kelas Douzun, dia secara alami tidak akan peduli dengan Taijian Zunze. Dia melambaikan lengan bajunya dan badai energi muncul di depannya. Itu bergegas menuju Taijian Zunze dengan cara yang seperti kilat. Ekspresi Taijian Zunze tetap acuh tak acuh. Tampaknya dia tidak bisa melihat celah antara dia dan King Yan. Dia mengangkat pedang besarnya dan segera menebasnya dengan cara yang sederhana. Pedang itu mendarat. Ekspresi Taijian Zunze segera menjadi lelah. Seolah-olah semua dokinya telah menghilang dengan pedang ini. Pada saat yang sama, cahaya seukuran telapak tangan mengeluarkan suara saat melesat dari ujung pedangnya. Akhirnya, itu bertabrakan dengan badai itu. Bang! Keduanya pertama terdiam saat bertabrakan. Segera setelah itu, angin puyuh energi yang menakutkan meledak secara eksplosif. Greg, pedang ringan itu berada di atas badai. Taijian Zunze yang berwajah lelah segera memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya tampak menderita pukulan berat, dan dia mendarat di hutan di bawah. Kamu benar-benar tidak tahu batasmu. Sudut mulut King Yan terangkat dengan jijik setelah yang dibutuhkan hanyalah lambaian tangannya untuk mengalahkan Taijian Zunze. Seseorang dengan kekuatan Taijian Zunze berani menunjukkan dirinya. Dia benar-benar mencari kematian. Brad, hentikan nyala apimu. King Yan melangkah melalui ruang kosong setelah mengalahkan Taijian Zunze. Dia perlahan berjalan menuju Xiao Yan dan dengan acuh tak acuh memerintahkannya. Namun, Xiao Yan yang keriput itu tampaknya belum mendengar suaranya. Matanya yang penuh darah menatap tajam ke bagian dalam kuali besar. Orang lain yang mencari kematian. Langkah King Yan perlahan berhenti di samping Xiao Yan. Dia menggelengkan kepalanya ketika dia tidak menerima jawaban. Dia perlahan mengangkat tangannya. Douki melonjak saat dia dengan kejam menghantam bagian atas kepala Xiao Yan. Sementara tangan King Yan dihempaskan dengan keras, mata tertutup rapat dari gadis di dalam kuali itu tiba-tiba terbuka. Suara sedingin es yang mengandung tekanan yang tak terukur bergema di samping telinga King Yan. Itu seperti guntur yang bergema melalui jiwanya, menyebabkan tubuhnya langsung diam. Jika dia kehilangan bahkan sehelai rambut, kamu harus menggunakan hidupmu sebagai pembayaran. Bab 1307, Kaisar Naga. Ziyan tangisan dingin yang bergema di samping telinga King Yan tidak keras, tetapi pada saat ini, itu menyebabkan jiwanya bergetar hebat karena tangisan itu mengandung tekanan yang tidak dapat dia tahan. Tekanan semacam ini berasal dari jiwanya dan garis keturunannya. Garis keturunan kerajaan yang matang.
Sebuah pucat muncul di wajah Qing Yan saat tubuhnya menegang. Tangannya, yang hampir mendarat di atas kepala Xiao Yan, tiba-tiba berhenti. Dia tidak ragu sedikit pun saat jari-jari kakinya menekan udara kosong untuk menarik kembali secara eksplosif. Sementara sosok Qing Yan mundur, pilar ungu emas tiba-tiba melesat keluar dari kuali besar. Itu menembus ruang kosong, dan dalam sekejap mata, itu menabrak tubuh Qing Yan. Bang! Cahaya ungu emas meledak di tubuh Qing Yan. Angin yang menakutkan menyebabkan tenggorokannya terasa manis saat dia memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya akhirnya terbang kembali dengan cara yang menyedihkan. Sementara Qing Yan dikirim terbang, Siasa dan para ahli lainnya, yang bertarung dengan kelompok Hei King di sekitar gunung berapi, mengalami perubahan drastis. Mereka buru-buru mengangkat kepala mereka, dan mata mereka melihat ke kuali besar, yang dikelilingi oleh api. Sosok cantik samar-samar muncul dari tempat itu. Ketika sosok halus itu muncul, mereka dapat dengan jelas merasakan darah di dalam tubuh mereka yang menunjukkan tanda-tanda mendidih. Mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di langit setelah didorong oleh perasaan mendidih ini. Garis keturunan kerajaan sejati telah terbangun. Mata Hei King melihat ke kuali besar saat dia bergumam dengan gembira. Api yang membara di dalam kuali besar perlahan padam di depan banyak mata yang hadir. Sosok tinggi perlahan muncul di depan semua orang. Wanita yang muncul mengenakan jubah ungu emas. Seekor naga dan burung phoenix menari di atas jubah. Mereka muncul seolah-olah mereka hidup, memancarkan aura mulia yang tidak bisa disembunyikan. Sosok itu tinggi dan memiliki rambut ungu panjang yang mengalir di tubuhnya seperti air terjun. Rambutnya menyebar di pinggangnya yang sempit dan mencapai pantatnya. Wanita itu sangat cantik. Mata ungunya telah berubah menjadi warna ungu kemasan. Mereka tampil misterius, mengandung pesona magis. Di bawah tatapan mata ungu emas ini, seolah-olah seluruh dunia akan tunduk padanya. Ziyan saat ini tidak lagi memiliki penampilan seorang gadis kecil. Sebaliknya, dia telah berubah menjadi seorang wanita dewasa, yang penampilannya yang cantik dapat membawa bencana bagi sebuah negara atau kota. Banyak mata awalnya linglung karena aura mulia Ziyan. Mata mereka berkumpul di tempat di belakangnya. Sepasang sayap ungu emas sepanjang 10 kaki dikibaskan dengan lembut. Angin diciptakan dan suara guntur dipancarkan secara samar-samar ketika sayap-sayap dikepakkan, mengguncang jiwa seseorang. Sayap Phoenix Surgawi, tubuh naga kuno. Kegembiraan di wajah Hei King tumbuh lebih padat ketika dia melihat sepasang sayap ungu emas di punggung Ziyan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berlutut di langit. Suara hormatnya mengandung pengabdian yang berasal dari hatinya. Salam untuk Yang Mulia, Kaisar Naga. Salam untuk Yang Mulia, Kaisar Naga. Setelah Hei King berbicara, para ahli dari Pulau Naga Timur segera berlutut dengan ekspresi liar. Mereka semua memberi salam dengan tertib. Siasa, Qing Yan, dan para ahli lainnya dari pulau lain juga mengungkapkan ekspresi berbeda ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka bukan anggota Pulau Naga Timur. Karena mereka telah tunduk pada 3 Raja Naga Besar untuk waktu yang lama, mereka tidak bertindak seperti Hei King dan yang lainnya meskipun telah merasakan tekanan yang berasal dari jiwa dan garis keturunan mereka. Siasa, Qing Yan, kalian semua sangat berani. Kamu tidak berlutut setelah melihat Kaisar Naga. Hei King menoleh tiba-tiba dan dengan marah berteriak pada kelompok Qing Yan. Qing Yan dan Siasa tertawa terbahak-bahak ketika mereka mendengar tangisan marah Hei King. Darah mereka benar-benar tertekan saat dilihat oleh mata ungu emas dari kejauhan. Tekanan semacam ini jauh lebih kuat daripada tekanan dari tubuh ketiga Raja Naga Besar. Kami telah melihat Kaisar Naga, tetapi kami semua adalah bawahan Raja Naga. Kami akan datang dan bertemu Kaisar Naga di masa depan ketika kami punya waktu. Keduanya bertukar pandang sebelum mengeraskan kulit mereka. Setelah mengucapkan kata-kata ini, keduanya tidak lagi berani tinggal lebih lama lagi. Tubuh mereka dengan cepat mundur. Petik 2 tanda seru petik 2. Hei King sangat marah ketika dia melihat orang-orang ini berbalik untuk melarikan diri. Dia baru saja akan mengejar ketika Ziyan, yang baru saja keluar dari kuali besar, melambaikan tangannya. Sayap ungu emas di punggungnya mengepak dan tubuhnya muncul di depan Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Ketika dia melihat matanya yang tertutup darah dan tangannya yang kaku, matanya yang ungu emas, yang sepertinya selalu mengandung jumlah bangsawan yang tak ada habisnya, akhirnya menunjukkan fluktuasi. Istirahat dulu, ini berat untukmu. Tangan Ziyan dengan lembut diletakkan di dahi Xiao Yan.
Cahaya ungu emas yang kaya muncul dari tubuh Ziyan. Itu mengikuti jarinya dan dengan cepat memasuki tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap mata, tubuhnya dibungkus oleh cahaya ungu emas. Mata tertutup, darah Xiaoyan perlahan tertutup. Kaisar Naga Agung, itu semua berkat usaha adik laki-laki yang tak kenal lelah selama periode waktu ini sehingga kristal naga Phoenix telah meleleh. Hei King bergegas maju dan dengan hormat menjelaskan situasinya. Ya, aku tahu. Ziyan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Setelah berubah ke wujudnya saat ini, sepertinya karakternya menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Sikap dinginnya yang acuh tak acuh tampaknya mengandung bangsawan yang sebanding dengan dunia. Di hadapan aura ini, bahkan Hei King tidak berani memperlakukannya sebagai gadis kecil yang nakal sejak saat itu. Sebaliknya, dia menganggapnya sebagai kaisar naga baru dari suku naga kekosongan kuno. Jaga dia baik-baik dan biarkan dia beristirahat dengan benar. Serahkan masalah Pulau Naga padaku. Ziyan menyerahkan Xiaoyan, yang masih tertutup oleh cahaya ungu emas, dan memberi perintah. Dipahami. Hei King buru-buru mendukung Xiaoyan dengan hormat setelah mendengar ini. Setelah itu, dia memegang Xiaoyan di tangannya saat dia dengan cepat menarik kembali. Setelah Hei King dan Xiaoyan mundur, mata ungu keemasan Ziyan melayang di sekitar Pulau Naga kuno, yang masih terlibat dalam banyak perkelahian. Sayap di belakangnya mengepak dengan lembut. Sosoknya yang cantik segera muncul tinggi di langit, muncul seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia melihat ke bawah pada semua pertempuran dari atas. Cahaya ungu emas yang kaya terus menyebar dari dalam tubuhnya seperti gelombang laut. Itu tersebar di setiap sudut Pulau Naga kuno seperti hujan. Ini, tekanan garis keturunan yang sangat kuat. Tekanan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh 3 Raja Naga besar. Itu, Kaisar Naga. Semua medan pertempuran di Pulau Naga kuno berhenti hampir seketika ketika cahaya ungu emas menyebar. Semua orang benar-benar terpana. Saat bermandikan cahaya ungu emas seperti ini, mereka bisa merasakan bahwa bahkan darah di dalam tubuh mereka tiba-tiba melambat. Ini, mata Menyan terkejut saat dia melihat ke langit. Cakar naga, lengan naga, del di tubuhnya mulai berubah di bawah cahaya ungu emas. Dalam sekejap mata, dia sekali lagi kembali ke penampilan orang tua biasa. Bahkan auranya menjadi jauh lebih lamban. Apakah itu benar-benar berhasil? Penatua Zuli tercengang saat dia mempelajari sosok di langit. Sesaat kemudian, kegembiraan yang sulit ditahan dengan cepat melonjak ke dalam hatinya. Kedua kakinya perlahan berlutut di langit, air mata lama jatuh. Seorang kaisar naga akhirnya muncul di suku naga Void kuno. Bang-bang, banyak sosok di langit, di tanah, dan di sekitar gunung dengan hormat dan tulus berlutut pada saat ini. Bahkan beberapa ahli yang lebih lemah dari 3 pulau lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mereka akhirnya tidak dapat menahan tekanan yang berasal dari darah dan jiwa mereka. Kaki mereka ditekuk, dan mereka tiba-tiba berlutut. Suku naga kuno tidak berlutut ke langit atau bumi. Di dalam hati mereka, dewa sejati adalah Kaisar Naga, yang memiliki garis keturunan kerajaan yang sempurna. Pada saat ini, banyak yang rela menyerahkan segalanya karena garis keturunan yang diwarisi dan keyakinan jiwa mereka. Fakta bahwa suku naga kuno telah terpecah selama bertahun-tahun dan bahwa cukup banyak ahli dari 3 pulau naga memiliki aura agung dari 3 Raja Naga besar tidak masalah. Dengan munculnya Kaisar Naga, 3 Raja Naga besar benar-benar akan panik. Menyan dengan lembut menghela nafas. Meskipun seseorang sekuat dia tidak berlutut pada saat ini, dia masih membungkukkan tubuhnya untuk mencari sosok di langit yang jauh. Masalah hari ini benar-benar gagal. Dengan kehadiran Kaisar Naga yang agung di Pulau Naga Timur, para elit dari 3 pulau lainnya tidak lagi memiliki kekuatan bertarung sekecil apapun. Mata Menyan sama seriusnya saat dia bertukar pandang dengan Siasa. Anggota suku biasa dari suku Naga Void kuno tidak dapat menyerang Kaisar Naga. Bahkan seseorang dengan kekuatan mereka tidak akan berani melakukan sesuatu yang keterlaluan ini. Para komandan dari 3 pulau, pergi bersama orang-orangmu dalam waktu 10 napas, sementara mereka berdua menghela nafas, suara tenang yang dipenuhi dengan gengsi yang tidak bisa dilawan perlahan turun dari langit yang jauh. Menyan dan Xiao tertawa getir setelah mendengar kata-kata ini. Menyan menoleh untuk melihat Zuli. Dia dengan lembut berkata, kegigihan Pulau Naga Timur mungkin benar. Namun, Anda semua harus berhati-hati di masa depan. 3 Raja Naga besar semuanya adalah orang-orang yang penuh dengan ambisi liar. Mereka tidak akan membiarkan Kaisar Naga yang agung menyatukan suku Naga kuno.
Men Yan berhenti tinggal lebih lama lagi setelah dia berbicara. Dia melambaikan tangannya dan memimpin banyak sosok manusia ke ruang kosong di luar Pulau Naga Timur. Orang-orang dari 2 pulau lainnya juga buru-buru mengikuti. Mereka tidak berani ragu sedikit pun. Setelah kamu kembali, beritahu 3 Raja Naga besar bahwa suku Naga Void kuno hanya memiliki 1 Kaisar Naga sejak zaman kuno. Tidak ada Raja Naga, ketika saatnya tiba, Kaisar ini secara pribadi akan mengambil jejak garis keturunan kerajaan di dalamnya. Sosok yang diselimuti oleh cahaya ungu emas di langit sekali lagi berbicara ketika para ahli dari 3 pulau melarikan diri ke ruang kosong. Tubuh kelompok Men Yan tanpa sadar gemetar ketika kata-kata ini masuk ke telinga mereka. Tampaknya perubahan besar akan terjadi dalam suku Naga Void kuno segera. Kaisar Naga Agung yang baru ini dibuat marah oleh tindakan arogan dan mendominasi dari 3 Raja Naga besar. Kemarahan Kaisar Naga akan mengguncang dunia. Bab 1308, Armor Kuno Naga Phoenix. Sebuah kesadaran kabur melayang dalam cahaya ungu emas. Banyak aura sedingin es merembes keluar dari cahaya sebelum bergabung dengan kesadaran. Asimilasi semacam ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum cahaya ungu emas akhirnya menjadi redup. Aura es juga melemah hingga akhirnya menghilang. Mengikuti hamburan cahaya ungu emas, kesadaran kabur memancarkan kesejukan yang samar. Yang sadar akhirnya mulai terbangun. Sinar matahari menyebar ke ruangan yang luas itu. Itu menembus jendela dan meninggalkan banyak titik cahaya di tanah. Sesosok manusia diam-diam berbaring di tempat tidur. Mata sosok itu yang tertutup rapat tiba-tiba bergetar. Mereka segera membuka dengan beberapa kesulitan. Saat matanya terbuka, sinar matahari yang menyilaukan menyebabkan alis Xiao Yan merajut. Dia menggelengkan kepalanya dan ingatan yang berputar di benaknya segera melonjak seperti air banjir, menyebabkan kepalanya samar-samar merasakan sakit. Tempat ini adalah... Xiao Yan duduk dari tempat tidur. Matanya bingung saat mereka menyapu sekelilingnya. Dia ingat bahwa dia harus memperbaiki kristal naga Phoenix untuk Ziyan, dan dia sepertinya ingat bahwa Pulau Naga Kuno telah diserang. Ziyan. Xiao Yan terkejut ketika dia mengingat Ziyan. Telapak tangannya menekan tempat tidur. Dia baru saja duduk ketika dia mendengar suara krek. Tempat tidur yang keras dengan paksa berubah menjadi debu. Dia seketika menjadi tercengang. Dia menatap tangannya dengan terkejut. Pada saat ini, dia menyadari bahwa kekuatan fisiknya tampaknya tiba-tiba melonjak. Ini, apa yang terjadi? Xiao Yan merajut alisnya. Dia mengangkat lengan bajunya, hanya untuk menemukan bahwa ada warna ungu emas samar yang terlihat samar-samar di bawah kulitnya. Sepintas, itu tampak seperti logam, membuat seseorang berpikir bahwa itu sangat sulit. Berderak, sementara Xiao Yan merasa bingung karena perubahan tubuhnya, pintu kamar didorong terbuka. 2 sosok dengan cepat masuk. Mereka bersukacita saat melihat Xiao Yan telah bangun. Dia tertawa, teman kecil Xiao Yan, kamu akhirnya terbangun. Penatua Zuli. Xiao Yan buru-buru bangkit saat melihat lelaki tua itu memasuki ruangan dengan Hei King di belakangnya. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke mereka berdua dan tersenyum. Haha, teman kecil Xiao Yan tidak perlu sesopan ini. Anda telah melakukan kebaikan besar pada klan Naga Void kuno kami. Kami tidak layak untuk kesopanan seperti itu. Penatua Zuli melambaikan tangannya dan tertawa. Ziyan telah berhasil. Hati Xiao Yan tergerak setelah mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru bertanya. Ya, Zuli menyeringai dan mengangguk. Siapapun bisa melihat kegembiraannya saat ini. Di mana Ziyan? Mata Xiao Yan menyapu saat dia bertanya dengan cara yang tercengang. Kaisar Naga yang agung belum sepenuhnya menyerap semua energi di dalam buah asal Naga Phoenix. Setelah muncul dan mengalahkan mereka yang datang untuk menyerang, dia mundur. Kemungkinan retret kali ini akan cukup lama. Penatua Zuli tertawa. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar penjelasan ini, tapi masih merasa sedikit kecewa. Hatinya tidak bisa rileks tanpa bisa melihat gadis itu. Sepertinya ada beberapa perubahan pada tubuhku. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap lengannya sebelum dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan dengan ragu-ragu. Haha, apakah teman kecil Xiao Yan menemukannya? Penatua Zuli tersenyum dan melanjutkan, ini dilakukan oleh Kaisar Naga yang agung. Dia memasukkan sebagian dari kekuatan Naga Phoenix ke dalam tubuhmu dan mengaktifkan darah esensi Naga kuno yang telah kamu konsumsi. Dengan demikian, tubuh fisik Anda telah diperkuat. Kekuatanmu saat ini tidak boleh kalah dengan Magical Beast yang telah mencapai kelas Dousun. Kejutan melintas di mata Xiao Yan.
Tidak heran dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tubuh fisiknya telah memperkuat jumlah yang gila. Kekuatan naga Phoenix tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Fokuskan pikiran Anda dan aktifkan kekuatan asing itu di dalam tubuh Anda. Lihat saja apa yang akan terjadi. Penatua Zuli berbicara dengan cara yang misterius. Aduh, Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan menutup kedua matanya. Setelah memfokuskan pikirannya, dia dengan cepat menemukan energi asing yang tertinggal di dalam dagingnya dan mengaktifkannya. Dengan aktivasi energi ini, Xiao Yan tiba-tiba merasakan bahwa seluruh tubuhnya memancarkan perasaan sakit. Rasanya seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya menggigit seluruh tubuhnya, menyebabkan hatinya terkejut. Dia buru-buru membuka matanya. Dia terkejut melihat bahwa setiap bagian tubuhnya kecuali kepalanya telah membentuk sisik naga ungu emas yang tak terhitung jumlahnya. Sisik naga ini menutupi tubuh Xiao Yan, tampak seperti baju besi. Mereka tampaknya tidak bisa dihancurkan. Ini adalah pakaian skala naga. Itu adalah keterampilan bertahan yang dimiliki suku naga Void kuno. Namun, pakaian skala naga Anda tidak biasa. Sebaliknya, mereka adalah armor kuno naga Phoenix kelas tinggi. Penatua Zuli tersenyum saat mempelajari kejutan yang muncul di wajah Xiao Yan. Hihi, armor kuno naga Phoenix ini bagus. Dengan benda ini bersama dengan kekuatanmu yang sebenarnya, kamu hanya akan menderita luka kecil bahkan jika kamu menerima pukulan dari Tianzun ke-9 dari Hall of Souls. Hei King tertawa, nada suaranya tampak sedikit iri. Dia tahu banyak tentang armor kuno naga Phoenix ini dari buku-buku kuno yang hanya dapat diakses oleh anggota naga Void kuno. Kejutan di wajah Xiao Yan perlahan ditarik. Dia mengepalkan tangannya karena penasaran. Hatinya merasakan perasaan kuat yang tidak bisa dihancurkan. Ini memang barang bagus. Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan pertahanannya telah meningkat 2 atau 3 tingkat karena armor kuno naga Phoenix ini. Serangan di bawah bintang 6 Douzun tidak dapat membahayakannya. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang ahli seperti Tianzun ke-9 dan dipukul beberapa kali, dia tidak akan berakhir dengan cedera yang terlalu serius. Armor kuno naga Phoenix ini biasanya akan bersembunyi di bawah kulitmu. Itu akan segera muncul ketika Anda mengaktifkannya. Penatua Zuli tertawa. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan sisik ungu emas dengan cepat kembali ke bawah kulitnya. Mereka benar-benar menghilang di tengah perasaan sedingin es. Setelah memanipulasi Dragon Phoenix Ancient Armor untuk muncul dan bersembunyi, Xiao Yan secara bertahap menjadi akrab dengannya. Hatinya menjadi lebih senang dengan hal ini. Itu benar, di mana King Lin? Setelah bermain dengan Dragon Phoenix Armor ini untuk sementara waktu, Xiao Yan akhirnya menarik perhatiannya dan bertanya dengan tidak pasti. Haha, gadis itu memiliki jiwa ular surgawi kuno di dalam tubuhnya. Selain itu adalah ular surgawi berkepala 9 yang paling ganas di antara ular surgawi kuno. Keadaan alami orang ini sangat brutal. Meskipun gadis itu dapat mengandalkan murid bunga ular 3 giok hijau untuk mengendalikannya, ular surgawi berkepala 9 pasti akan menggigit kembali saat kekuatannya berangsur-angsur pulih. Ia akan mencoba mengendalikannya. Zuli membelai janggutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Oh, ekspresi Xiao Yan juga sedikit berubah saat mendengar jawaban ini. Tidak terduga bahwa tidak mungkin untuk menaklukkan ular surgawi berkepala 9 bahkan dengan murid bunga ular giok hijau 3 kali lipat. Karena gadis kecil itu adalah temanmu, kami secara alami akan membantunya. Kami telah mengizinkannya untuk berlatih di makam naga kuno setelah Anda akhirnya tidak sadarkan diri. Tempat itu adalah tempat banyak naga kuno selama beberapa generasi beristirahat. Aura naga di sana sangat kuat. Itu dapat menekan jiwa ular surgawi berkepala 9, memungkinkannya untuk dimurnikan dan diserap. Zuli tersenyum saat dia memberikan penjelasan, oleh karena itu, kamu tidak perlu khawatir. Setelah gadis kecil itu benar-benar memurnikan ular surgawi berkepala 9, kekuatannya akan melonjak. Akan sangat mudah baginya untuk mendapatkan kekuatan jiwa ular surgawi berkepala 9 karena dia memiliki murid bunga ular giok hijau 3 giok. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Qinling hanyalah bintang 1 Douzun. Namun, dia mampu bertarung dengan Douzun bintang 6 setelah meminjam kekuatan jiwa ular surgawi berkepala 9. Jika dia bisa memperbaiki dan menyerapnya, kemungkinan dia akan, setidaknya, menjadi bintang 5 Douzun. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat memikirkan hal ini.
Jika seseorang mengatakannya dengan cara ini, kekuatan gadis ini akan melambung setidaknya 4 bintang. Ini jauh lebih cepat daripada dia menyerap api surgawi. Murid bunga ular giok hijau 3 memang layak disebut murid terbaik di dunia. Kalau begitu, aku akan tetap berada di Pulau Naga Kuno untuk jangka waktu tertentu. Jika kita bertemu sesuatu seperti yang terjadi terakhir kali, aku akan bisa membantu. Karena King Lin masih berlatih, tentu saja tidak pantas bagi Xiao Yan untuk pergi sendirian. Dia merenung sejenak sebelum mengungkapkan rencananya. Haha, kamu secara alami dipersilakan untuk tinggal. Kaisar Naga yang Agung menginstruksikan kami untuk memperlakukan teman kecil Xiao Yan sebagai VIP sebelum dia pergi retret. Tak satu pun dari kami akan berani meremehkan Anda bahkan sedikit. Setelah kemunculannya, aku yang lama mengirim berita untuk memanggil sesepuh klan, yang sedang berlatih di ruang kosong. Orang-orang tua ini tidak ingin terlibat sementara suku Naga Void kuno terpecah. Mereka telah pergi dan belum kembali setelah bertahun-tahun. Namun, dengan munculnya Kaisar Naga yang Agung sekali lagi, kemungkinan besar mereka akan kembali. Zuli membelai janggutnya dan tertawa. Begitu orang-orang ini kembali, Pulau Naga Timur tidak akan tertembus kecuali 3 Raja Naga besar tiba. Hati Xiao Yan tergerak saat mendengar ini. Tampaknya klan Naga Void kuno ini, yang telah diam selama bertahun-tahun, akhirnya mulai bertindak. Jika mereka bersatu sekali lagi, kemungkinan kekuatan mereka akan melonjak sekali lagi. Pada saat itu akan kembali menjadi faksi pamungkas. Tepat sekali, Penatua Zuli, bolehkah saya tahu jika ada ruang kosong di mana petir berkumpul? Xiao Yan merenung sejenak sebelum tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Boneka setan langit di dalam cincin penyimpanannya hampir dilumpuhkan oleh ahli dari sekte langit yang mendalam itu. Itu tidak bisa lagi digunakan untuk bertarung. Namun, dengan menggunakan kekuatan petir, boneka setan langit bisa diperbaiki. Pil Lightning hanya bisa tertarik dengan pil obat tingkat 7 atau tingkat 8, yang agak terlalu merepotkan. Pil Lightning tidak akan berhasil. Karena itu, dia hanya bisa mempertimbangkan kilat alami. Namun kilat seperti itu sangat langka di dunia luar, dan kilat di sana terlalu lemah dan terlalu sedikit. Mereka tidak bisa memberi Sky Demon Puppet energi yang cukup. Oleh karena itu, dia hanya bisa memusatkan perhatiannya pada alam kosong. Ini adalah ranah lain. Bahayanya jauh lebih besar daripada Central Plains. Namun, bahaya ini mengandung banyak misteri. Penatua Zuli sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia merenungkan pertanyaan itu untuk sementara waktu sebelum perlahan menganggukkan kepalanya di depan mata gembira Xiao Yan. Memang ada tempat di dalam ruang kosong di dekat Pulau Naga Timur di mana petir berkumpul. Bab 1309, Kolam Petir Void, Swoosh. Bayangan cahaya yang sangat besar mengalir melalui ruang kosong seperti kilat. Riak aneh menyebar dari sosok cahaya ini dan menghalangi kekuatan sobek di mana-mana yang dipancarkan dari kekosongan. Sosok cahaya itu perlahan mendekat. Baru kemudian orang akan menemukan bahwa itu adalah naga hitam yang sangat besar. Sesosok duduk di atas kepala naga besar itu. Sosok itu tampaknya adalah Xiao Yan. Naga Void kuno layak untuk namanya. Hanya mereka yang bisa berkeliaran sesuka hati di alam kosong ini. Jika beberapa magical beast atau ahli manusia mencoba berkeliaran seperti ini, mereka tidak akan bisa bergerak dengan mulus bahkan jika mereka bisa terbang di dalam tempat ini untuk jarak dekat. Xiao Yan melihat ke ruang kosong yang dengan cepat terbang. Mulutnya tidak bisa menahan untuk mengeluarkan seruan rendah. Keruntuhan spasial bisa terjadi di alam kosong ini kapan saja. Selain itu, kekuatan sobek yang ada di mana-mana dapat merobek elit biasa Dozun menjadi berkeping-keping. Kecuali seseorang memiliki kemampuan untuk mempertahankan hidupnya, jarang ada orang yang berani melakukan perjalanan dalam kekosongan ini. Adik Xiao Yan, kita seharusnya bisa mencapai kolam petir kekosongan yang disebutkan Penatua ketiga. Selama waktu Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, naga hitam besar itu tiba-tiba berbicara dengan bahasa manusia. Nada itu mengejutkan dari Hei King. Iya, Xiao Yan mengangguk sedikit. Hatinya samar-samar merasakan antisipasi. Yang disebut, kolam petir kekosongan, adalah tempat berkumpulnya petir menurut Penatua Zuli. Ada desas-desus bahwa ruang itu sangat misterius. Itu memancarkan kekuatan hisap alami yang menyebabkan sejumlah besar energi berkumpul dalam kekacauan sebelum akhirnya membentuk petir yang tak terhitung jumlahnya. Itu biasanya area yang cukup berbahaya. Jika Xiao Yan tidak begitu ngotot, Penatua Zuli tidak akan menyebutkannya.
Hei King mengayunkan ekornya yang besar di ruang kosong dan tubuhnya yang besar melesat ke depan seperti kilat. Dalam sekejap mata, cahaya terang terbentuk saat tubuhnya menghilang di ujung kekosongan. Mata Xiaoyan menyipit saat merasakan angin liar bersiul yang melewati telinganya. Sesaat kemudian, dia menemukan bahwa ujung ruang kosong mulai samar-samar membocorkan cahaya perak yang berkedip-kedip. Ada energi liar dan kekerasan yang luar biasa muncul di sana. Apakah kita sudah sampai? Hati Xiaoyan tergerak saat dia merasakan energi yang agak familiar ini. Dia perlahan berdiri di atas kepala naga besar saat matanya menatap kilau perak. Kilau perak berkembang pesat. Sebuah guntur gemuruh juga bergema di samping telinga Xiaoyan dengan cara yang menggetarkan bumi. Mendesis. Xiaoyan mengambil adegan di depannya sambil berdiri di atas kepala naga yang sangat besar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sebuah danau berukuran hampir 10.000 kaki muncul di depan Xiaoyan. Namun, bagian dalam danau tidak terdiri dari air biasa. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan petir perak cerah. Ini adalah kolam petir yang terbentuk dari petir. Guntur menggelegar keras meraung dari kolam petir saat Xiaoyan berdiri di depannya. Itu menyebabkan hati seseorang bergetar. Siapapun yang berdiri di tempat ini akan merasa sangat kecil. Sungguh kekuatan petir yang kuat. Xiaoyan perlahan pulih dari keterkejutan ini beberapa saat kemudian saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan petir yang terkandung dalam kolam petir ini jauh lebih kuat daripada semua pil lightning yang ditarik selama pil gathering. Itu memang tempat yang berbahaya. Adik laki-laki Xiaoyan, apakah kamu yakin ingin berlatih di sini? Naga besar yang telah diubah Hei King mempelajari kolam petir yang luas ini dengan mata tercengang. Energi tempat ini bahkan membuatnya merasa sedikit takut. Dia tidak menyangka ruang kosong ini, yang tidak terlalu jauh dari Pulau Naga Timur, menjadi sangat berbahaya. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dengan kolam petir ini, dia percaya bahwa dia akan mampu memperbaiki boneka setan langit yang rusak dan dengan cepat meningkatkan kekuatan dari 10 boneka setan yang tersisa. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk diperkuat sampai mereka menjadi boneka setan langit. Jika mereka benar-benar bisa mencapai tahap itu, Xiaoyan akan memiliki 11 boneka setan langit. Ini setara dengan 11 elit Dozuns. Barisan ini benar-benar sangat kuat. Kakak Hei King, aku akan masuk dulu. Saya akan mengirim sinyal jika sesuatu terjadi. Xiaoyan sangat ingin memasuki kolam. Dia berbicara kepada Hei King sambil tersenyum. Hei King tidak berdaya saat melihat Xiaoyan sangat ingin memasuki kolam petir. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, aku akan menjaga kolam petir selama periode waktu ini sampai kamu menyelesaikan latihanmu. Jika Anda menemui masalah yang tidak terduga, Anda akan melepaskan sinyal yang telah kita sepakati sebelumnya, dan saya akan masuk dan menyelamatkan Anda. Haha, kalau begitu, aku akan merepotkan kakak Hei King. Xiaoyan menyeringai. Dia mengerti bahwa ini adalah instruksi yang telah diberikan Penatua Zhu Li kepada Hei King. Dia berhenti mengatakan apa-apa lagi dan memberikan satu senyum terakhir dan mengangguk. Jari-jari kakinya menekan kepala naga besar itu, dan tubuhnya melesat maju dengan kecepatan seperti kilat. Api surgawi dengan cepat melonjak dan melilit tubuhnya. Guyuran, saat Xiaoyan menyerbu ke dalam kolam petir, banyak petir mulai menyerbu seperti ular. Baut petir ini menabrak Xiaoyan, tetapi hanya mengeluarkan sedikit suara teredam ketika mereka bersentuhan dengan api surgawi. Akhirnya, mereka akan dimusnahkan. Meskipun petir itu kuat, mereka masih lebih rendah jika dibandingkan dengan api surgawi yang memiliki kekuatan penghancur. Kualifikasi dan kemampuan inilah yang memungkinkan Xiaoyan untuk masuk ke kolam petir ini sendirian. Cahaya kuat meletus di sekitar naga hitam besar itu ketika dia melihat Xiaoyan mendarat di kolam petir tanpa masalah. Naga itu dengan cepat berubah menjadi sosok yang kuat. Kedua kakinya disilangkan dan dia duduk di dalam ruang kosong. Matanya terfokus pada interior kolam petir. Bang bang bang. Petir seperti ular perak terus meledak di dalam lautan petir. Xiaoyan diam-diam berdiri dalam perlindungan api surgawi. Petir di sekitarnya mungkin menjadi takut akan kekuatan api surgawi karena tidak banyak petir yang menyerang Xiaoyan dengan liar sekarang. Melihat bahwa kolam petir tidak rusuh karena masuknya dia, Xiaoyan juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia merasakan kekuatan petir di sekitarnya, ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengangkat kakinya dan berjalan jauh ke dalam kolam petir.
Dia berjalan dengan cara ini selama hampir 1000 kaki atau lebih sebelum dia akhirnya berhenti. Kekuatan petir tempat ini cukup kaya. Selain itu, samar-samar memberi Xiaoyan semacam tekanan sebagian hadir. Jika saya menjelajah lebih dalam, kemungkinan kekuatan petir akan lebih menakutkan. Di bagian terdalam, kemungkinan bahkan api surgawi tidak akan dapat memblokirnya. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Kolam petir alam kosong ini telah mengumpulkan kekuatan petir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Secara alami, itu sangat menakutkan. Jika dia ceroboh dan mengaduk pembalasan kolam kilat, kemungkinan dia akan langsung berubah menjadi abu bahkan dengan perlindungan api surgawi. Ayo gunakan tempat ini. Setelah memutuskan, Xiaoyan berhenti ragu-ragu dan duduk di tempat ini. Dia menenangkan dirinya sedikit dan melambaikan tangannya. Boneka setan langit, yang telah dipukuli oleh penatua dari sekte langit yang mendalam sampai banyak lubang muncul, melintas dan muncul. Cahaya keemasan gelap di atas wayang setan langit saat ini sangat redup. Setiap bagian tubuhnya penyok. Beberapa bagian kulit yang keriput menunjukkan tanda-tanda retak. Orang-orang ini benar-benar kejam. Sekte langit yang mendalam, kamu harus membayar hutang ini cepat atau lambat. Xiaoyan tertawa dingin. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Lengan bajunya diayunkan dan kekuatan lembut mendorong boneka setan langit di depannya menuju tempat yang tidak jauh. Tempat itu adalah tempat di mana kekuatan petir secara khusus berkumpul menuju. Bang bang bang. The Sky Demon Puppet baru saja terbang keluar ketika petir yang merasuk sepertinya tertarik oleh sesuatu. Mereka tiba-tiba berbalik dan dengan liar menabrak Sky Demon Puppet dengan cara yang kejam. Namun, petir yang tampaknya liar dan ganas ini seperti air yang bersentuhan dengan spons ketika mereka menyentuh tubuh boneka setan langit. Semuanya akan segera menghilang. Petir liar menari-nari di dalam kolam petir. Beberapa ratus kaki atau bahkan ratusan kaki petir besar mulai memberontak hebat pada saat ini. Mereka disertai dengan suara guntur gemuruh yang menyerang ke arah wayang setan langit dari segala arah. Di bawah petir liar dan ganas semacam ini, tubuh emas gelap yang redup dari wayang setan langit sebenarnya mulai menjadi cerah dengan kecepatan yang sangat lambat. Beberapa penyoknya secara bertahap menonjol keluar sekali lagi. Kecepatan penyembuhan ini sangat lambat. Kekuatan petir di tempat ini mungkin sangat besar tetapi dalam hal kekuatan sebenarnya, itu lebih rendah daripada petir pil 5 warna yang sebenarnya. Oleh karena itu, kecepatan penyembuhan secara alami jauh lebih lambat. Meskipun agak lambat, Xiaoyan masih cukup puas dengannya. Jika dia memurnikan pil untuk menarik pil Lightnings untuk menyembuhkan wayang setan langit, tidak ada yang tahu berapa banyak pil obat tingkat tinggi yang perlu dia sempurnakan. Tugas pahit semacam ini tidak akan lebih mudah daripada membantu Ziyan memperbaiki lapisan kristal Dragon Phoenix. Menurut kecepatan ini, wayang setan langit kemungkinan bisa sembuh total dalam waktu setengah bulan. Xiaoyan menyeringai saat dia melihat boneka setan langit dibungkus oleh petir yang terang. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba menjentikkan cincin penyimpanannya. 10 boneka setan bumi muncul di sampingnya. Aku ingin tahu apakah boneka setan bumi ini dapat sepenuhnya diperkuat menjadi boneka setan langit di sini. Xiaoyan menjilat mulutnya. Panas yang berapi-api menari-nari di dalam mata hitamnya yang gelap. Jika 10 boneka setan bumi ini dapat berevolusi menjadi boneka setan langit dan mereka akan membentuk formasi dengan boneka setan langit yang asli, dia bertanya-tanya seperti apa level yang akan dicapai oleh wayang setan langit terakhir yang ditumpangkan. Hati Xiaoyan segera menjadi panas mendidih ketika dia berpikir sampai saat ini. Peningkatan kekuatan semacam ini benar-benar terlalu memikat. Bab 1310, maju ke bintang kelima petir meraung liar di dalam dunia perak terang seperti naga raksasa. Guntur yang bergemuruh terus bergema di sekitar ruang kosong ini. Sifat misterius ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya ada di dalam ruang kosong ini. Sesosok duduk di dalam kolam petir perak. Ada 11 boneka yang duduk tidak jauh dari sosok ini, membentuk bentuk melingkar dengan Xiaoyan di tengahnya. Petir liar dan ganas meraung liar di luar lingkaran. Banyak petir setebal lengan terus-menerus menabrak 11 boneka seperti ular piton yang marah. Namun, serangan yang menakutkan itu tidak membuat tubuh boneka bergerak sedikitpun. Sebaliknya, warna pada wayang menjadi lebih cerah. Sambaran petir di alam monoton ini sepertinya tidak pernah ada habisnya. Waktu mulai cepat berlalu seperti air yang mengalir di tengah gemuruh yang keras ini. Dalam sekejap mata, waktu hampir setengah bulan tiba-tiba berlalu.
Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan boneka selama periode waktu ini. Setelah mengamati mereka selama beberapa hari dan menemukan bahwa tidak ada perubahan yang tidak biasa, dia menutup matanya dan memasuki kondisi latihannya. Suara memekakkan telinga di sekitarnya disaring. Hatinya benar-benar tenang. Bagian dalam kolam petir mengandung energi yang kaya yang dipenuhi dengan kekerasan liar yang menyebabkan rambut seseorang terangkat. Energi semacam ini adalah sesuatu yang Douzun biasa tidak akan berani serap dengan mudah. Namun, kekerasan liar seperti itu tidak bisa dianggap berbahaya dari sudut pandang Xiao Yan. Setelah menyempurnakan api surgawi dengan mantra api, energi liar dan kekerasan apapun dengan patuh menjadi douqi jinak yang mengalir melalui nadinya. Sementara dia menutup matanya dan berlatih, Xiao Yan menyerap energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalam kolam petir. Itu menyebabkan douqi di dalam tubuhnya meningkat dalam waktu setengah bulan. Dia bahkan samar-samar bisa menyentuh penghalang imajiner dari bintang 5 Douzun. Menelan api dingin tulang telah memungkinkan Xiao Yan melompat dari bintang kedua ke puncak bintang keempat. Namun, kelelahan douqinya ketika dia membantu Ziyan memperbaiki kristal Dragon Phoenix mirip dengan konsumsi normal setengah tahun. Menambahkan 5 tetesan darah esensi naga kuno yang mengandung sejumlah besar energi serta kekuatan naga Phoenix yang ditinggalkan di tubuhnya oleh Ziyan, Xiao Yan samar-samar merasa seolah-olah dia akan melakukan terobosan setelah berlatih selama setengah bulan. Tentu saja, ini hanya perasaan. Terobosan sejati tidak mengikuti di belakang karena perubahan tak terduga terjadi pada boneka setan langit saat Xiao Yan sedang berlatih. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain berhenti berlatih untuk saat ini. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat boneka setan langit di depannya di dalam kolam petir perak cerah. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan pada saat ini. Kedalaman kilau ini bahkan lebih kaya dari sebelumnya. Tentu saja, hal yang diperhatikan Xiao Yan bukanlah kilau dari boneka setan langit. Sebaliknya, itu adalah kulit emas gelap di dadanya. Sebuah retakan telah terbentuk di sana. Melalui celah itu, Xiao Yan samar-samar bisa melihat kilatan cahaya perak di dalamnya. Apakah itu menyerap terlalu banyak kekuatan petir dan mencapai batasnya? Tangan Xiao Yan mengusap retakan di dada Sky Demon Puppet. Dia merenung sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena keterbatasan bahan, wayang setan langit ini tidak dapat terus berevolusi. Xiao Yan memperkirakan bahwa ini adalah batas dari boneka yang telah dia sempurnakan secara pribadi. Betapa menyesalnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan cara yang agak menyesal. Bahan utama yang dia gunakan untuk memperbaiki boneka setan langit ini adalah ahli bintang 7-8 Douzong. Pakar semacam ini tampaknya tak terjangkau di matanya saat itu, tapi dari sudut pandang Xiao Yan saat ini, itu hanyalah level biasa. Dengan bahan ini, boneka itu telah mencapai kekuatan bintang 5 Douzun saat ini. Ini adalah hal yang luar biasa. Xiao Yan hanya bisa mengulurkan tangannya dan menyimpan boneka setan langit, yang telah mencapai puncaknya, ke dalam cincin penyimpanannya dengan hati yang dipenuhi penyesalan. Setelah itu, matanya mendarat di 10 boneka setan bumi lainnya. Setelah menyerap kekuatan petir selama setengah bulan, warna perak cerah pada tubuh boneka setan bumi ini mulai menunjukkan titik emas. Memiliki pengalaman sebelumnya, Xiao Yan secara alami mengerti bahwa begitu bintik-bintik emas ini menutupi tubuh boneka setan bumi, boneka setan bumi ini akan dipromosikan menjadi boneka setan langit yang asli. Boneka-boneka ini ditinggalkan oleh seorang elit Douzeng. Mengingat penglihatan seorang elit Douzeng, bahan yang digunakan untuk menghaluskannya mungkin jauh lebih baik daripada milikku. Namun, saya bertanya-tanya di mana batas dari boneka-boneka ini. Xiao Yan merenung sejenak. Namun, dia tidak memiliki banyak harapan kali ini. Boneka bagaimanapun juga adalah boneka. Terlepas dari seberapa kuatnya, kelas Douzun kemungkinan adalah batasnya. Boneka sempurna yang sebanding dengan Douzeng Elite, hal sesat seperti itu tidak mungkin ada di dunia ini, kan? Jika tidak, bagaimana perasaan orang-orang yang telah bekerja keras untuk mencapai level itu? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia sekali lagi melirik ke 10 boneka yang tidak bergerak di sekitarnya. Setelah itu, dia duduk lagi. Satu hari demi satu berlalu dalam dunia petir. Bintik-bintik emas pada 10 boneka ini bertambah jumlahnya. Pada akhirnya, bintik-bintik itu secara bertahap menempati lebih dari setengah tubuh boneka. Menurut kecepatan ini, 10 boneka setan bumi ini akan dipromosikan menjadi boneka setan langit sejati dalam 10 hari.
Sementara bintik-bintik emas di Earth Demon Puppets meningkat, Xiaoyan duduk seperti biksu tua yang bermeditasi di tengah-tengah mereka. Dia tidak bergerak, ekspresinya tegas saat gelombang demi gelombang fluktuasi energi misterius berlama-lama di sekitar tubuhnya. Teguk-teguk, suara misterius dipancarkan dari kolam petir di sekitarnya pada saat ini. Banyak lapisan energi yang luar biasa megah berlama-lama di sekitar tubuh Xiaoyan seperti kain. Akhirnya, mereka dengan liar melonjak ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan tidak bergerak sedikit pun saat menghadapi energi liar dan kejam ini. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar yang memungkinkan energi agung mengalir deras ke dalam dirinya. Dengan meningkatnya jumlah energi yang mengalir, pusaran petir setinggi 1000 kaki terbentuk di atas kepala Xiaoyan. Pusaran berputar dengan cepat saat energi yang tidak terkendali melonjak ke sana. Bang-bang, pusaran petir berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum secara bertahap menunjukkan tanda-tanda melemah. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan dikelilingi oleh petir yang terang. Melihat dari kejauhan tampak seolah-olah dewa petir telah turun, menyebabkan hati seseorang merasakan tekanan ketakutan belaka. Pusaran petir menjadi lebih kuat, tetapi pada akhirnya, tiba-tiba berhenti. Akhirnya, perlahan-lahan tersebar. Pada saat yang sama, petir yang ada di sekitar tubuh Xiaoyan memasuki kulitnya di tengah beberapa suara derek. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat akhirnya berkedut setelah pusaran dan kilat menghilang. Sesaat kemudian dia perlahan membukanya. Bang! Petir seperti zat tiba-tiba melesat dari mata Xiaoyan saat dia membukanya. Itu seperti naga besar saat raungan merobek banyak sambaran petir. Itu dengan liar bergegas ke bagian terdalam dari kolam petir, perlahan menghilang. Hah! Petir meledak secara eksplosif seperti naga besar. Pada saat yang sama, napas yang mengandung listrik mengalir di sepanjang tenggorokan Xiaoyan dan dihembuskan. Pada saat ini, masih mungkin untuk samar-samar melihat beberapa busur listrik melompati wajah dan jubahnya. Douzun bintang 5 ya. Xiaoyan perlahan mengepalkan tangannya. Dia merasakan kekuatannya yang telah meningkat berkali-kali lipat. Sebuah busur tanpa sadar terangkat di wajahnya. Tidak terduga bahwa dia berhasil maju di dalam kolam petir. Tempat ini memang tempat berharga yang diberkati. Sekarang Xiaoyan adalah bintang 5 Douzun, dia seharusnya bisa mencapai kekuatan tingkat bintang ke-7 jika dia menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Kekuatan ini, bersama dengan api surgawi dan mantra api, berarti bahwa Xiaoyan tidak perlu takut bahkan jika dia bertabrakan dengan Douzun bintang 7. Jika saya bertemu dengan Tianzun ke-9 lagi, saya mungkin bisa membunuh orang itu jika saya bergandengan tangan dengan boneka. Sebuah kilatan sengit berkedip dalam mata Xiaoyan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat 10 boneka di sekitarnya. Ekspresi gembira segera muncul di wajahnya. Tubuh 10 boneka setan bumi saat ini telah berubah menjadi warna kuning kemasan. Mereka telah berhasil maju menjadi boneka setan langit. Haha, hal-hal baik datang berpasangan. Hari ini benar-benar hari yang baik. Xiaoyan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat mereka. Dia segera berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia baru saja akan memeriksa 10 boneka setan langit ketika jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya melihat ke bagian terdalam dari kolam petir. Fluktuasi energi yang sangat intens dipancarkan dari tempat itu. Bisakah aku salah merasakan? Xiaoyan mengamati daerah itu sejenak, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Setelah itu, dia merajut alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, Xiaoyan baru saja bergumam pada dirinya sendiri ketika badai tak terlihat melesat dari dalam kolam petir. Petir yang menakutkan dimusnahkan hampir seketika dimanapun angin ini lewat. Angin yang menakutkan. Bulu-bulu di sekujur tubuh Xiaoyan tiba-tiba berdiri saat dia merasakan angin tak kasat mata ini. Sementara kulit di kepala Xiaoyan terasa mati rasa, adalah mungkin untuk melihat sosok yang sangat menyedihkan melarikan diri dari daerah di mana angin bertiup. 10 petir besar hitam pekat yang mengerikan mengikuti di belakangnya seperti naga hitam. Xiaoyan merasakan kulit di kepalanya meledak saat dia melihat petir hitam pekat yang sangat besar. Dia mengembalikan 10 boneka setan langit dengan kecepatan seperti kilat, berbalik, dan melarikan diri tanpa ragu-ragu.